Tutup diri selama 5 tahun, tingkat penguasaan sudah mencapai puncak. Ikatan duniawi sudah terputus. Gerbang surga. Langit mengirim sinyal pembunuhan, menghalangi jalan dewaku, hari ini. Satu pedang membuka gerbang surga. Pemimpin ke-96 dari Gunung Suci. Fang Xiu. Aku tak bisa lindungi istri dan anak, tak bisa naik ke surga. Padahal di dunia ini sudah tak ada keluarga lagi. You Chai Wei. Dia, ternyata dulu aku bukan karena latihan salah. Tapi kena racun cinta. Tante, aku lapar. Dia adalah anak kecil tak punya ayah, mau mencuri. Tante, aku punya ayah, aku bukan anak liar. Berani membantah? Tutup mulutmu. Nangis lagi, mulutmu bakal kujahit. Dia adalah anakku, Fang Xiu. Sampai diperlakukan hina seperti ini. Tidak. Aku punya ayah, aku bukan anak liar. Sudah. Latihan apa? Naik ke surga apa? Latihan tak ada artinya lagi bagiku. Mulai hari ini, hanya hidup untuk kalian berdua, ibu dan anak. Awan petir menutupi langit, fenomena mengerikan seperti ini. Pemimpin Gunung Suci marah, apa yang terjadi? Bisa buat pemimpin marah besar, sampai sebabkan fenomena langit bumi. Aku kejar pemimpin, ikut melayani, segera beritahu. 4 dewa perang, 8 penjaga, perintah Gunung Suci siaga. Siap setiap saat, untuk jungkir balikkan dunia ini. Mengerti? Mama, makan permen. Mama tidak makan. Fan. Sobat, kau yang selamatkan kami, jagoannya. Jadi bodyguardku gimana? 3 juta setahun. Kenapa? Kurang uang? Harga terserah kau sebut. Balapan di gunung terlalu bahaya, jangan lakukan lagi. Wah, hebat sekali. Jabaikan. Aku mau tahu siapa kau, dan ganti pakai ini. Gaun pengantin, kenapa? Banyak tanya, suruh pakai ya pakai. Kakak baikku, hari bahagia. Senyum dong. Nanti di pesta pernikahan, kalau masih wajah masam begitu. Kau tahu akibatnya apa?
Keluarga Xiao adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Yunhai. Benarkah mereka bersedia menyuntikkan modal miliaran untuk kita? Betul, itu kata kepala keluarga Xiao sendiri. Syaratnya satu-satunya adalah agar Yao Chaiwei menikah dengan putra kedua keluarga Xiao. Akhirnya sepatu bekas tak tahu malu ini masih ada gunanya. Ayah, Saya tidak mau menikah. Diam. Dulu kamu hamil di luar nikah dan merusak nama baik keluarga Yao. Sekarang ada kesempatan menebus dosa, kamu berani menolak? Sepatu bekas yang sudah ditiduri orang. Anak haram tanpa ayah, masih merasa diri berharga? Bisa menikah ke keluarga Xiao adalah keberuntunganmu. saya punya suami. Jangan-jangan yang kamu maksud pria liar itu, yang menghamilimu lalu hilang tanpa jejak. Yao Chaiwei, dengarkan baik-baik. Menikah ke keluarga Xiao untuk mendapatkan kerjasama mereka adalah nilai terakhirmu bagi kami. Yao Chaiwei, lebih baik kamu kooperatif. Putrimu menderita penyakit langka, hanya pil kehidupan langka. Dari grup Longting yang bisa menyelamatkannya. Kalau kamu berani menolak menikah, jaminan obat itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Si manis itu akan mati tanpa tempat dikubur. Jadi, kalau saya menikah, kalian akan menepati janji? Mencari pil kehidupan langka untuk Nuo-Nuo? Kamu tidak punya hak menawar. Patuhi saja. Atau lihat putrimu mati di depan matamu. Hahaha, kok kalian semua masih berdiri di sini? Acara pernikahan hampir dimulai. Jahat. Wah, ini calon adik ipar saya ya? Memang pantas disebut wanita tercantik di Yunhai dulu. Tunang, meskipun adik saya agak bodoh, tapi saya sebagai kakaknya akan merawatmu dengan baik. Sepatu bekas, sok suci di sini. Sepertinya adik ipar belum paham situasinya. Cepat masuk keluarga Xiao, nanti yang dilayani. Bukan cuma adik saya seorang. Yang penting akhirnya keturunan keluarga Xiao. Iya, setelah dia masuk keluarga Xiao, Tuan Xiao bisa berbuat sesuka hati. Ayo, adik ipar. Waktu baik sudah tiba, naik panggung untuk menikah. Lepaskan saya. Jangan ganggu ibu saya. Si manis, kamu cari mati. Xiao Ziheng kau binatang. Kalau ada masalah, serang saja aku. Hal yang lebih biadab belum aku lakukan. Mau coba sekarang? Lepaskan ibuku, kalian bajingan. Aku akan panggil ayahku untuk memukul kalian. Ayah liar itu, udah lama mati entah di mana. Diam-diam saja, suruh ibumu menikah, kau bisa hidup lebih lama. Bukan, ayahku adalah pahlawan besar. Dia pasti akan kembali menyelamatkan kita. Selamatkan kalian? Hahaha, hari ini dewa pun datang. Tidak bisa menyelamatkan kalian. Siapa yang berani menghina istri dan anakku? Fang Xiu? Fang Xiu? Chai Wei? Fang Xiu, benar-benar kau? Aku kira. Membuatmu dan anak menderita? Aku gagal sebagai suami. Ini bukan salahmu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Sisa hidupku hanya untukmu dan anak. Nuo-Nuo, ini ayah, panggil ayah. Kau benar-benar ayahnya Nuo-Nuo? Nuo-Nuo? Aku benar-benar ayahnya Nuo-Nuo. Ayah, aku sangat merindukanmu. Setelah ayah kembali, tidak ada yang berani mengganggu kami. Nuo-Nuo, semuanya salah ayah. Ibu bilang ayah adalah pahlawan hebat. Pasti akan mengusir orang jahat. Melindungi kita. Ayah pasti akan melindungi Nuo-Nuo dan ibu. Tidak akan biarkan siapapun mengganggu kalian. Wah, siapa ini rupanya? Ternyata si pria liar sudah kembali. Apa? Kau juga datang untuk menghadiri pernikahan wanitamu? Kau tidak tahu malu, masih berani kembali? Selama 5 tahun ini, penderitaan dan penghinaan yang diterima istri dan anakku akan kukembalikan satu persatu, 10 kali lipat tidak cukup. 100 kali lipat. Hahaha, cuma kau sendiri? Anjing liar yang entah dari mana, mulutnya besar sekali. Aku mau lihat bagaimana kau bisa membuatku membayar. Benda tak berarti, cuma omong kosong saja. Bisa apa? Yao Chaiwei, kau jangan-jangan benar-benar pikir pria liar ini bisa menyelamatkanmu? Kuberitahu, menikah ke keluarga Xiao adalah satu-satunya jalan hidupmu. Ayah,
suamiku sudah kembali. Diam, tidak tahu malu. Anjing ini layak untuk keluarga Yo? Menikah dengan keluarga Xiao untuk menukar investasi bagi keluarga Yo adalah satu-satunya nilai sisa yang kau miliki sekarang. Kalau tidak mau jadi penjahat keluarga, pikir dulu sebelum bicara. Sebagai orang tua, demi sedikit keuntungan, kalian begitu memaksa. Anak kandung sendiri, kalian pantas jadi ayah dan ibu? Mengurus anak sendiri, itu sudah sewajarnya. Kamu ini siapa? Keluarga Xiao adalah yang terdepan dari 3 keluarga besar di Yunhai. Di belakangnya, ada grup Longting sebagai sandaran. Cukup satu kata dari yang Master Xiao kami. Bisa menghancurkan anjing liar seperti kamu. Anak muda, aku kasih kesempatan, berlutut dan minta maaf dengan patuh. Lalu merangkak lewat sini, aku maafkan ketidakhormatanmu hari ini. Kosong. Yang harus berlutut minta maaf adalah kamu. Anak muda, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Orang seperti dia, mana tahu soal derajat dan martabat. Aku beritahu kamu, yang Master Xiao adalah bangsawan sejati, statusnya sangat tinggi. Kekuasaannya sangat besar, puncak di Yunhai. Mana boleh sampah seperti kamu menghina. Laki-laki pencuri perempuan pelacur, pantas disebut bangsawan? Keluarga Xiao kami, sebagai keluarga puncak di Yunhai, dipercaya Longye dari Provinsi Selatan, mendapat hak distribusi. Pil-pil di seluruh Yunhai, kekuasaan, status, uang. Semuanya puncak. Berapa nyawa kamu berani melawan di sini? Fang Xiu, Badut saja, serahkan padaku. Sudah mau mati masih keras kepala. Nanti, aku akan antar dia ke kamar pengantin, aku dan adikku, nikmati bersama. Lalu, kosong. Yang Master Xiao, kamu baik-baik saja? Kamu ini apa? Berani melukai yang Master Xiao kami? Kalau berani menghina istri dan anakku lagi, aku tidak segan menghapusnya. 4 tingkatan, langit, bumi, gelap, kuning, bisa melukai dari jarak jauh. Ini kekuatan tingkat bumi. Saat dia baru saja bertindak, aku merasakan tekanan yang sangat kuat. Ternyata dia ahli tingkat bumi. Laki-laki liar ini, jangan-jangan benar ahli bela diri? Hanya tingkat bumi, ini alasanmu. Berlagak di depanku, di bawah keluarga Xiao ada 500 dewan. Yang terendah pun tingkat bumi. Dengan sedikit kemampuanmu ini, di sini sama sekali tidak cukup. Benar, hanya tingkat bumi. Di hadapan yang Master Xiao kami, masih berani bersikap keras. Benda tak tahu mati, berani bertindak pada yang Master Xiao kami. Nyawa anjingmu ini tidak akan selamat. 500 dewan, hanya ayam dan anjing tanah saja. Kalau kamu cari mati, aku akan kabulkan. Orang-orang. Sampai di sini, ini dia ahli bela diri di bawah naungan keluarga Xiao. Ahli bela diri. Aura yang begitu kuat. Ahli sekuat itu ada 4. Tampaknya anak ini tidak bisa lolos. Kampungan Sok jago, kenapa diam? Jangan-jangan sudah ngompol ketakutan? Fang Xiu, Nuo takut. Kamu lupa? Ayah adalah pahlawan besar. Mereka ini, ayah bisa hancurkan dengan sekali jentik. Benda tak tahu maut, masih berani bicara besar. Hancurkan meridiannya. Hancurkan semua 206 tulangnya, mulai. kalian berhenti. Sekarang minta ampun, sudah terlambat. Tulang-tulangmu akan kupatahkan dan hancurkan satu persatu, tubuhmu tak bisa bergerak, mulut tak bisa bicara. Lalu kulempar ke selokan gelap. Dan kamu akan jadi Buddha. Paling hina di keluarga Xiao, lebih rendah dari babi dan anjing, hidup lebih susah dari mati. Kamu cari mati. Jangan gegabah. Fang Xiu, keluarga Xiao terlalu menakutkan. Tak hanya mengakar lama di kota Yunhai, di belakangnya ada grup Longting yang mendominasi seluruh provinsi selatan. Aku tak bisa biarkan kamu kehilangan nyawa demi aku di sini. Tuan Muda Xiao, aku bersedia menikah ke keluarga Xiao. Tapi tolong, biarkan Fang Xiu bawa Nuo pergi. Cai Wei, tak ada yang akan sakiti kalian lagi. Fang Xiu, dengar kata-kataku sekali saja, ya? Bawa Nuo, tinggalkan kota Yunhai. Jangan pernah kembali. Anggap saja aku sudah mati. Sungguh cinta suami istri yang mendalam. Sayangnya, kalian bahkan tak punya kesempatan untuk minta ampun. Tonang, setelah kamu masuk keluarga kami ayah dan anak bertiga, akan membuatmu merasakan kebahagiaan sebagai wanita setiap hari. Naga punya sisi terbalik, harus dimusnahkan. Pedang hampir keluar sendiri, panik apa? Ini cuma trik kecil saja.
Trik kecil. Sepuluh tahun pedang beku tak terasa, satu pedang bisa lawan sejuta prajurit. Hari ini aku akan buat keluarga Xiao banjir darah. Hanya dengan kamu? Mau hancurkan keluarga Xiao? Aku ingin lihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Ayo cepat bertindak. Siapa yang berani lancang? Dengan kemampuanmu, mau hancurkan keluarga Xiao? Aku mau lihat tulangmu. Sama kerasnya dengan mulutmu. Ayo, cepat bertindak. Siapa yang berani lancang? Hormat kepada Tuan. Tuan, King Shuang memberi salam kepada Nyonya. Hormat kepada Pangeran Muda. Kakak cantik sekali. Terima kasih pujian Pangeran. Ini apa yang terjadi? Kenapa mereka memanggilnya Tuan? Jangan-jangan, dia benar-benar orang penting? omong kosong. Cuma tambah beberapa anjing liar. Keluarga Xiao punya 500 ahli bela diri. Takut apa? Xiao benar. Anjing liar sebanyak apapun, tidak bisa berbuat apa-apa. Benar. Meski dia punya kemampuan. Cuma cengeng, tidak perlu takut. Kurang ajar. Anjing kampung tak tahu maut. Kalian tahu siapa yang kalian hina? Sosok yang luar biasa. Hahaha. Di mataku, dia cuma anjing liar hina. Serang. Berani hina Nyonya dan Pangeran? Pantas dihukum mati seluruh keluarga. Dosa tak termaafkan. Kalian duduk istirahat. Semua aku urus. Mama, jangan khawatir. Papa pahlawan. Pasti usir semua penjahat. Papa selalu. Perintah. Tempat ini langsung dikunci. Aku mau hitung. Satu persatu dengan mereka. Siap. Hahaha. Cuma kalian berapa orang? Mau hitung denganku? Memang sekumpulan anjing liar tak tahu dunia. Aku mau lihat bagaimana kalian hitung denganku. Sepatu bekas melahirkan tanpa nikah, anak sial penyakit langka. Dan sampah yang sok-sokan. Pasangan sempurna. Sudah kukatakan, siapa yang hina istri dan anakku? Akan kubalas 10 kali lipat. Bodoh tak tahu diri. Kau pikir kau siapa? Orang penting? Mau lindungi istri dan anak? Ku beritahu, perempuan kecil ini cuma budak paling hina. Cuma pantas tidur di toilet. Dan si imutmu. Setiap hari ku kunci di kandang anjing pakai rantai. Makan sisa makanan anjing. Kalau bosan, ku cambuk untuk hiburan. Ayo. Katanya mau hitung? Aku mau lihat. Kau bisa apa padaku? Diam saja? Jangan-jangan takut? Kau mau apa? Berani-beraninya menghina ibu dan tuan muda. Wanita berhati ular yang kejam seperti kau, pantas mati 1000 kali. Wanita, berani kau sentuh aku? Lihat saja apakah aku berani. Lepaskan Jai, atau kau akan menyesal. Berani. Kau berani menghina putri keluarga Yao. Sepertinya kau sudah bosan hidup, Tuan Xiao. Orang ini, dia sama sekali tak menghormatimu. Dasar tak tahu diri. Lepaskan dia. Kalian pikir, Bangsat, kekuasaan keluarga Xiao menguasai Yunhai. Bawahan kami kuat tak terhitung, berani-beraninya memperlakukanku seperti ini. Hari ini, kuhabiskan seluruh klanmu, tak akan ada yang tersisa, bahkan ayam dan anjing. setelah hari ini, tak akan ada lagi keluarga Xiao di dunia ini. Aku yang bilang. Wah, mulut besar sekali. Aku ingin lihat. Siapa yang berani-berani berkata akan menghancurkan keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao, selamatkan kami. Ayah, akhirnya kau datang. Anjing gila tak jelas asalnya ini. Berani-beraninya merusak pesta pernikahan. Menyerangku. Kau pasti tak boleh membiarkannya lolos. Kepala keluarga Xiao datang sendiri. Aku lihat kau masih bisa sombong bagaimana. Tambahan satu semut, tak akan mengubah nasib kalian. Wah, mulut besar. Keluarga Xiao adalah keluarga puncak di Yunhai. Kekuasaan menjulang, dasar yang kuat, seluruh Yunhai tak ada yang berani melawan.
Kuperintahkan, lepaskan dia sekarang. Kurang ajar. Kepala keluarga Xiao ada di sini. Masih berani begitu angkuh. Ku beritahu kau, Dari kecil sampai besar, aku tak pernah menerima penghinaan seperti ini. Kau berani memperlakukan aku seperti ini, keluarga Xiao pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Sudah kukatakan, Dasar orang bodoh yang tak tahu diri. Kau pikir, dengan sedikit kemampuan bela diri, ditambah beberapa orang ini saja, bisa sombong di hadapanku? Bawahan keluarga Xiao sudah berkumpul di sini. Kalau tahu diri, berlutut dan minta maaf dengan patuh, mungkin aku bisa memberi kelonggaran. Meninggalkan mayatmu utuh. Nona, sudah ketemu orang yang menyelamatkan Nona. Benarkah? Di mana dia? Di Hotel Yunhao, pesta pernikahan keluarga Xiao dan Yo. Tapi sepertinya ada 500 petarung bela diri. Sepertinya untuk menghadapinya. Berani sekali. Berani menghadapi penyelamatku. Aku ingin lihat kepala keluarga Xiao ini. Sebenarnya apa sih? 500 ahli datang sekaligus, skala yang besar sekali. Memang pantas keluarga Xiao. Hahaha, kalian pasti mati. Lepaskan aku. Sujud dan minta maaf. 500 prajurit kelas rendah begini, hanya semut yang bisa dihancurkan dengan jentikan jari, tapi kalian anggap sebagai penyelamat. Sungguh bodoh dan menggelikan. Sudah diambang kematian masih berani bicara besar. Hari ini, aku akan memerintahkan untuk mematahkan semua tulangmu. Mari kita lihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. kalian tidak akan punya kesempatan itu. Tampaknya kamu tidak akan menyesal sampai melihat peti mati. Kalau begitu, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi karena menyinggung keluarga Xiao. Perintahkan semua penasihat untuk masuk ke ballroom. Siapapun yang berani melawan, bunuh tanpa ampun. Fang Xiu, cepat bawa Nuan pergi dari sini. Tenang saja, Nyonya. Ini hanya sekumpulan semut lemah. Tidak perlu Tuan Immortal turun tangan, kami bisa menghabisi mereka sendiri. Tidak apa-apa, tenang. Kalian punya 3 menit untuk membasmi semua musuh yang menyerang. Siap. Hahaha, 2 orang, 3 menit. Mau menghancurkan 500 prajurit keluarga Xiao? Kamu pasti sudah gila. Atau kepalamu terjepit pintu. 500 penasihat sudah berkumpul, kamu akan segera seperti lumpur. Meratap dan memohon ampun. Mana mereka? Kenapa tidak ada jawaban? Semuanya, masuk ke sini sekarang. Orang-orangmu tidak bisa masuk. 500 prajurit kelas rendah keluarga Xiao telah dibasmi semua. Tidak ada yang lolos. Apa? Tidak mungkin. 500 ahli bela diri keluarga Xiao. Bagaimana mungkin bisa dibasmi semua tanpa suara? Siapa kamu sebenarnya? Berani bicara besar seperti itu? Badut yang melompat-lompat. Kalau tidak percaya, coba saja. Ayah, 500 penasihat bela diri keluarga Xiao. Begitu saja hilang? Lihat. Aku bilang bisa menemukanmu, kan? Kamu, Kuer, Chai Wei, lama tidak berjumpa. Kenapa kamu juga di sini? Aku dan Chai Wei adalah teman sekampus. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tidak menyangka hari ini bertemu di sini. tidak menyangka masih ada ikatan seperti ini. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu penyelamat hidupku. Siapa wanita ini? Bisa membasmi 500 penasihat ahli keluarga Xiao tanpa suara. Jangan-jangan dia orang penting dari keluarga mana? Sepertinya, dia putri pewaris keluarga Tang, salah satu dari 3 keluarga besar di Yunhai. Keluarga Tang adalah keluarga bela diri, punya petinggi tingkat langit. Jarak antara tingkat langit dan bumi, bagai jurang pemisah. Pantasan bisa melenyapkan pelindung keluarga Xiao tanpa suara. Mengerahkan petinggi tingkat langit untuk membunuh 500 pelindung keluarga Xiao. Keluarga Tang benar-benar hebat. Tampaknya, Nona Tang, kau akan melawan keluarga Xiao demi orang kecil ini. Benar, hari ini, siapapun yang berani melawan Tuan Fang dan Chai Wei adalah musuh bebuyutanku. Hanya dari segi kekuatan bela diri, keluarga Tang adalah yang teratas di antara 3 keluarga besar. Satu petinggi tingkat langit sudah cukup menekan Yunhai. Tak disangka dia masih punya hubungan dengan keluarga Tang. Jangan kira dengan perlindungan keluarga Tang, kau bisa lolos dari maut. Jangan bermimpi, hahaha. Walaupun keluarga Tang berhak melawan keluarga Xiao, tetapi kau mungkin lupa, siapa yang berdiri di belakang keluarga Xiao? Petinggi tingkat langit? Omong kosong. Di belakang keluarga Xiao berdiri Long Ye dari grup Longting, yang dijuluki Master pembuat obat nomor 1 di wilayah seluas 5 juta kilometer persegi. Dengan kekuatan sendiri, menekan 17 kota di Provinsi Selatan. Sang Longting, Long Ye. Obat-obatan grup Longting menguasai nyawa latihan para petarung.
Ratusan keluarga besar dan pejabat terkemuka di Provinsi Selatan. Semua menghormati Long Ye. Benar. Keluarga Tang punya petinggi tingkat langit. Lalu apa? Dengan keahlian obat Long Ye, bisa dengan mudah menciptakan puluhan petinggi tingkat langit. Bangsat sialan. Hari ini, meski petinggi tingkat langit datang sendiri, kau akan mati tanpa kuburan. Badut melompat-lompat, sombong dan tak tahu diri. Chai Wei, tenang. Selama aku di sini, pasti bisa melindungimu tanpa. Terima kasih atas niat baikmu, tapi tidak perlu. Sandaran yang mereka sebut-sebut itu. Bodoh tak tahu apa-apa, masih berani bicara sembarangan, sok gagah. Dia pasti sudah gila ketakutan mendengar nama besar Long Ye. Sampai bicara seperti itu. 6 tahun lalu. Sang Longking hanyalah rakyat biasa. Setelah kuberi setengah jilid resep obat, barulah ada hari ini. Hari ini, meski dia datang sendiri, di hadapanku. Long Ye mendapat resep obat yang kau berikan. Seperti anjing liar dari desa sepertimu, mungkin tak tahu apa itu pembuat obat. Bicara sembarangan, tidak hormat pada Long Ye. Pasti tak akan kuampuni. Sudah kukatakan, siapapun yang berani menyentuhnya, adalah musuhku. 500 pelindung keluarga Xiao sudah habis dibasmi. Aku menyarankan kepala keluarga Xiao, jangan gegabah. Kalian benar-benar pikir, dengan seorang petarung tingkat langit, berani sombong di hadapanku? Dengan pil suci ini, hadiah langsung dari Naga Ye, tingkat langit bagiku. Hanya masalah waktu. Ini pil suci Naga Ye. Memakannya bisa meningkatkan level, terus-menerus, tak ternilai harganya. Kepala keluarga Xiao sendiri sudah di puncak tingkat bumi. Setelah minum pil ini, bisa menembus tingkat langit. Langsung jadi master sejati. Bangsat. Hari ini, meski keluarga Tang melindungimu, keluarga Xiao kami dapat hadiah pil dari Naga Ye. Hari ini kau takkan selamat. Hanya denganmu? Tak tahu nyawa, biar kalian lihat. Kekuatan sebenarnya keluarga Xiao. Astaga, Inikah pil suci itu? benar pil suci, cahayanya begitu berkilau. Pasti buatan Naga Ye. Kepala keluarga Xiao begitu dihargai Naga Ye. Keluarga Xiao pasti akan melesat. Aku, Xiao Zhenhong, mendapat pil langsung dari Naga Ye. Hari ini naik 2 level sekaligus, jadi master sejati. Mulai sekarang kuasai 3 keluarga besar, kota Yunhai-ku yang berkuasa. Barang seperti ini. Kurang ajar. Berani meragukan. Pil buatan tangan Naga Ye? Jadikan persembahan kebangkitan keluarga Xiao. Bangsat, kau berani merampas pil? Kualitas campur aduk, energi spiritual bocor. Barang buatan kasar begini. Apa maumu? Kau hancurkan pil suci pemberian Naga Ye. Hancur ya hancur. Kau hancurkan pil buatan tangan Naga Ye. Putuskan jalanku jadi master. Aku bersumpah, hari ini kau mati, tak ada yang selamatkan. Jamur api Phoenix, bentuk dan ukuran ini. Hanya kurang dari 300 tahun. Layak buat obat? Bangsat, pil suci Naga Ye berani kau kritik? Jamur api Phoenix 300 tahun, tanaman spiritual sangat berharga. Sangat langka. Buat pil suci butuh jamur api Phoenix 1000 tahun ke atas. Bentuknya besar, seluruhnya merah menyala. Haha, bahan 1000 tahun? Sudah punah lama. Menurutku kau ini. Tidak mungkin. Dia percepat pertumbuhan tanaman obat. 500 tahun pun tidak cukup. Santai. Obat milenium. Dia tiba-tiba mematangkan. Jamur api Phoenix 300 tahun menjadi milenium. Bahkan kuncupnya belum mekar, berani dijadikan obat. Apakah dia ingin lotus salju abis bertunas 1000 tahun? 1000 tahun berkelopak, 1000 tahun mekar, kelopaknya biru es. Mengumpulkan hawa dingin alam, layu dalam sehari. Ini tidak mungkin, ini hanya ada dalam legenda. Lotus salju abis 3000 tahun, benar-benar muncul. Akar ungu, tidak cukup tua. Akar ungu terbaik 1300 tahun. Kurang setahun pun tidak cukup.
Bahkan wangi obat menyebar, akar ungu murni sekali. Belum pernah dengar sebelumnya. Menarik, bagaimana bisa ada yang begini? Membuat pil suci butuh es dan api, ditambah akar ungu. Dan yang cukup tua. Semua herbal tiba-tiba matang semua. Apa cara begini? Apakah dia ingin membuat pil di tempat? Kuali datang. Aura kuno dan luas begini, apakah ini? Tungku suci tingkat tertinggi, disebut tungku alam semesta. Membuat pil suci, buang sampah ambil inti. Api selatan Nanli, ini pasti api yang bisa membakar segalanya. Api selatan Nanli. Sifat cocok, lebur jadi pil jadi, muncul. Muncul fenomena naga phoenix, artinya pil ini diciptakan alam, melebihi kelas dunia. Campuran sempurna, cahaya tersembunyi, energi tidak bocor. Tapi fenomena muncul. Ini. Pil dikembalikan, herbal tiba-tiba matang. Cara luar biasa begini, belum pernah dengar. Bagaimana mungkin dia ahli pio? Lagi pula pil suci Longye tidak mungkin salah. Cara ajaib begini, mungkin Longye pun tidak bisa. Longye membuat pil butuh tungku terbaik di dunia ini. Tidak mungkin ada cara membuat pil di udara. Jangan pikir tipuan mata bisa bohongi saya. Katak dalam sumur. Benar atau palsu, coba tahu. Pil buatan tangan saya. Juga cocok untuk semut sepertimu. Setelah anakmu sembuh, beri ini untuk kuatkan badan. Baik. Bangsat. Kau telah menghancurkan naga, menyinggung naga. Apa hukumannya? Sang Longting mendapat resep pil dari hadiahku. Tapi malah membuat ini. Kalau dia ada di hadapanku. Berani. Naga adalah ahli farmasi nomor 1 di wilayah selatan. Kau siapa? Badut kecil, nama baik naga bisa kau nodai. Kurang ajar, Sang Longting yang kalian sembah seperti dewa. Di depan Tuan, hanyalah semut. Seluruh keluarga bangsawan di selatan berutang budi pada naga. Semua memuliakan naga. Kau berani menista naga? Ini berarti melawan seluruh selatan. Bocah, kau telah menembus langit selatan. Walaupun kau punya warisan bela diri, guru dan kawan. Tapi melawan seluruh selatan, kau takkan selamat. Semut hina berusaha goyahkan pohon. Berkepura-pura, sampai mati masih keras kepala. Tak peduli warisanmu dari mana. Berani menyinggung naga, membuat marah bangsawan selatan. Gurumu akan dibantai, habis tak bersisa. Orang, bawa dia. Naga dari grup Longting Selatan tiba. Kau akan tahu, berani menodai nama naga. Akan berakhir seperti apa? Tapi aku jamin, lebih buruk dari bayanganmu. Xiao Shenhong dari keluarga Xiao, Yunhai, menyambut kedatangan naga. Tadi kalian bilang mau bantai keluarga siapa? Naga. Anjing gila ini, bocah tak tahu asal-usul. Tak tahu tata krama, sangat tidak sopan. Bahkan menghancurkan pil suci pemberianmu. Selain itu, dia menista namamu, berkata ilmu pilmu. Belajar darinya. Sungguh konyol. Naga jangan khawatir, orang tak tahu malu ini. Berani menyinggungmu, kepala keluarga Xiao. Telah mengajak kami, semua keluarga, basmi penjahat ini. Putus jalannya, bantai gurunya, habisi keluarganya. Untuk jaga nama baik naga. Xiao Shenhong, kau hebat. Naga terlalu memuji. Sebagai anjing setiamu, Xiao akan pertaruhkan nyawa. Jaga nama baikmu, takkan izinkan siapapun hina kau. Kau memang anjing yang baik. Naga marah sekali, sampai ayahku pun.
Pasti sampah itu hancurkan pil suci, buat naga marah. Kepala keluarga Xiao kena musibah tak bersalah. Fang Xiu, cepat bawa Nuo pergi. Nanti terlambat. Takkan ada yang ganggu kau lagi. Sang Longting. Berani sebut nama naga langsung, omong kosongmu tadi. Kamu jangan-jangan percaya sendiri ya? Dasar kurang ajar. Aku baru pertama kali lihat. Ada orang yang begitu buru-buru cari mati. Kalian akan tahu. Yang Master Xiao, kita menjauh saja. Agar nanti tidak kena imbas si sampah ini. Kemarahan Master Long, sungai darah akan mengalir. Bocah, hari ini aku akan menyaksikanmu berlutut di tanah dan memohon ampun. Pemandangan mayat berserakan, haha. Sang Longting, rakyat jelata Provinsi Selatan. Menghadap Tuan. Master Long memanggilnya apa tadi? Master Long malah bersujud pada seorang sampah? Master Long yang menguasai Provinsi Selatan, tak ada yang berani melawan. Ternyata berlutut pada seorang sampah seperti ini? Tuan, ini adalah sebutan terhormat untuk senior dan guru. Mungkinkah yang dia katakan tadi benar? Resep ramuan yang menjadi awal kesuksesan Master Long. Benar-benar pemberiannya? Tidak, aku tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Sang Longting, kamu masih ingat aku? Dulu, aku mengalami perubahan drastis, terdampar di jalanan. Tuan yang menyelamatkanku dari kesulitan, lalu memberiku setengah resep ramuan. Hingga aku bisa bangkit kembali, meraih pencapaian hari ini. Tuan memiliki jasa menyelamatkan nyawaku, kebaikan memberi kehidupan baru. Jasa seperti ini. Sang Longting tidak berani melupakannya. Bagaimana mungkin tidak mengenali Tuan? 6 tahun ini, siang malam. Aku selalu ingin bertemu Tuan lagi. Sekarang terkabul. Sungguh keberuntungan hidup. Meski mati, tak ada penyesalan. Kedengarannya, ini ucapan tulusmu. Tuan, selama 6 tahun, ada sedikit pencapaian. Kini bisa bertemu Tuan. Sedia hadiah sederhana, mohon Tuan berkenan menerima. Bawakan. Master Long menghadiahkan kepada sang penyelamat, Tuan Fang Xiu. 1 set perhiasan mewah, senilai 18 juta. 1 mobil mewah top global, senilai 32 juta. 1 perkebunan puncak awan Provinsi Selatan, senilai 140 juta. Master Long menghadiahkan kepada sang penyelamat, Tuan Fang Xiu. 50% saham grup Longting, senilai 296 miliar. Astaga, ini berapa banyak uangnya? Master Long memberikan setengah hartanya padanya. Ini bukan masalah uang. Ini setengah saham grup Longting. Mulai sekarang, yang menindas para bangsawan Provinsi Selatan akan bertambah 1 orang. Dulu aku hanya rakyat jelata, semua berkat jasa pembaruan Tuan. Kini ada sedikit pencapaian, akhirnya layak membalas Tuan. Grup Longting kini meski hanya menguasai 1 provinsi. Asal Tuan bersedia tinggal. Dengan resep dari Pak Guru dan akumulasi saya selama bertahun-tahun. Kelak, grup Longting pasti akan menduduki posisi pertama. Saat itu, Pak Guru dan saya akan bersama-sama mencapai puncak dan menikmati kehormatan. Tidak mungkin. Dia hanya pria liar dari Ojaiwe. Sepatu yang sudah rusak itu. Atas dasar apa dia bisa menjadi bangsawan terkemuka yang di atas segalanya? Setengah saham grup Longting. Dia hanyalah orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Atas dasar apa dia layak mendapatkan hadiah sebesar ini? Benar. Keluarga Xiao saya seharusnya yang mendapat perhatian dari Long Ye. Terbang tinggi, di atas semua orang. Semut hina sepertimu. Sama sekali tidak pantas. Bangsat, apa yang kamu katakan? Long Ye, anak ini lancang mulutnya. Tidak hanya sekali dia menyinggungmu. Orang yang tidak punya latar belakang dan arogan seperti dia. Bagaimana bisa pantas mendapatkan perlakuan istimewamu? Apa kamu sedang mengajari saya? Keluarga Xiao tidak tahu sopan santun dan menyinggung Pak Guru, dosanya tak terampuni. Mulai hari ini, keluarga Xiao akan dihancurkan dan dihapus dari Provinsi Selatan. Apa? Long Ye, keluarga saya setia padamu. Saya, Xiao Zhehong, bahkan menganggap diri sebagai anjing setiamu selama bertahun-tahun ini. Tidak ada jasa pun ada kerja keras. Apakah karena ini kau memaksa keluarga saya? Nyawa saya diberikan oleh Pak Guru. C. Menyinggung Pak Guru sama dengan menyinggung saya. Bahkan kau berani-beraninya memaksa nyonya menikahi putramu yang bodoh itu. Dosa tak terampuni. C. Saya tidak akan membiarkanmu, Long Ye. Bukan kau yang memerintahkan ini. Bangsat, masih berani membantah? Ayah. No. Ayo, seret kedua orang ini pergi. Jangan kotori pandangan Pak Guru dan Nyonya. Ya. Pak Fang Xiu adalah penyelamat saya, Sang Longting. Menyinggung Pak Guru. Sama dengan menantang saya, Sang Longting. Dan grup Longting. Siapa yang tidak percaya? Keluarga Xiao adalah contohnya. Sang Longting.
membunuh untuk menutupi mulut. Apa yang Pak Guru katakan, saya tidak mengerti. Keluarga Xiao tidak menghormati Pak Guru. Menyinggung dan menghina Nyonya dan Nona, pantas mati. Mohon Nyonya dan Nona tenang. Dalam 1 hari, saya akan perintahkan pembersihan seluruh keluarga Xiao. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani lagi. Bersikap dan Nyonya dan Nona, Long Ye memang orang yang sangat setia dan penuh perasaan. Hati dan keberanian yang begitu setia. Membalas budi adalah teladan bagi kita semua. Selamat atas pencarian orang yang pernah membantu Anda setelah bertahun-tahun, Tuan Long. Selamat Tuan Fang mendapat hormat dari Tuan Long, masa depan cerah menanti. Puncak kejayaan, keluarga Xiao sudah tersingkir. Mohon terima hadiah sederhana ini, mari bersama-sama memimpin grup Longting. Bersama-sama membawa grup Longting ke puncak kejayaan. Inikah ketulusanmu? Ya. Apalagi yang Tuan butuhkan? Silakan sampaikan. Sang Longting pasti memenuhi. Aku ingin kamu mengembalikan setengah resep ramuan yang kuberikan dulu. Baik, segera kukirim orang untuk mengambilnya. Cepat pergi. Ya, Sang Longting akan melaksanakan semuanya. Aku ingin bisnis ramuan grup Longting segera dihentikan. Dan sumbangkan semua aset serta saham. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu meminta lebih. Mengambil semua harta Tuan Long. benar. Tuan Long memperlakukanmu sebagai orang yang pernah membantu, setia tulus. Tapi kamu serakah tak tahu malu, sungguh memalukan. Diam. Tuan adalah orang yang pernah membantu Sang Longting. Tak boleh kau hina. Berani lagi bicara sembarangan. Keluarga Xiao adalah contoh bagi kalian. Segala yang kumiliki sekarang berasal dari pemberian Tuan dulu. Tak hanya seluruh harta. Bahkan jika Tuan menginginkan nyawaku, aku pun rela memberikannya. Benarkah? Kalau begitu, berlututlah dan bunuh dirimu untuk menebus kesalahan. Bajingan. Rupanya bukan hanya hartaku, nyawaku juga kau incar. Benar-benar anjing gila tak tahu malu, hati begitu busuk. Sia-sia Tuan Long menganggapmu orang yang pernah membantu. Fang Xiu, mengapa kau begini? Kenapa kau tidak? Jika Tuan memintaku bunuh diri, tentu bisa kulakukan. Tapi, setidaknya beritahu alasannya. Dulu kau terlunta di jalan, kulihat kau menyedihkan. Dan punya bakat meracik obat. Apa yang kusampaikan saat itu? Pernah kukatakan, jalan meracik obat. Harus membawa manfaat bagi dunia. Kukatakan, jangan pernah serakah. Jangan menipu dengan obat, boleh mengobati penyakit. Tapi jangan memanfaatkan budi untuk imbalan. Itulah kebaikan sejati dalam meracik obat. Apa yang kau lakukan? Sang Longting, 6 tahun lalu memulai bisnis dengan ramuan, mendirikan grup Longting. Bahan baku jelek dijual bagus, cari untung besar. Diam-diam meracuni pesaing, merampas harta mereka. Menguasai istri dan anak perempuan, kejahatan tak terhitung. Sekarang apa masih ada yang mau kau katakan? Bajingan, naga telah mengingat kebaikanmu selama 6 tahun. Bahkan rela menyumbangkan semua harta, sudah cukup membuktikan. Naga adalah orang yang berperasaan, tapi kau berani memfitnah naga? Kau benar-benar lebih rendah dari binatang. Benar, anjing gila ini pikirannya sangat jahat. Sama sekali tidak layak mendapat perlakuan baik darimu. Bagaimana kalau kami bantu menyingkirkannya, untuk menghilangkan masalah di kemudian hari? Naga, tapi di Yunhai masih kekurangan seorang pengelola. Kalau kau tidak keberatan, keluarga Yao bersedia menjadi pionirmu, berkorban untukmu. Tanpa ragu. Fang Xiu, aku lihat dia tidak seperti orang seperti itu. Apa kau salah paham? Menggambar harimau mudah menggambar kulitnya, sulit menggambar tulangnya. Mengenal orang mudah mengenal wajahnya, sulit mengenal hatinya. Sang Longting. Hahaha. Kalau begitu aku tidak perlu berpura-pura lagi. Benar, semua hal itu kulakukan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Datang. Naga, ternyata adalah ahli kuat terkenal di Provinsi Selatan, ahli tingkat master. Tak kusangka, Naga, kau bisa mengundang keempatnya datang. 4 master datang bersama. Tak ada lawan di Provinsi Selatan. Serahkan resep ramuan bagian bawah. Aku akan biarkan jenazahmu utuh.
Kau pikir dengan beberapa orang ini, bisa mengalahkanku? Meski kekuatanmu kuat, paling tinggi hanya tingkat langit. Dengan ahli master di samping, aku bisa menghancurkan segalanya. Berbuat sekali. Orang yang tak tahu tinggi rendahnya langit, naga punya bantuan 4 master. Hari ini tak ada lagi harapan hidup bagimu. Ternyata kesengsaraanmu dulu, bukan tanpa alasan. Kau adalah serigala tak tahu balas budi. Hahaha. Kau benar sekali mengatakan itu, manusia tidak untuk diri sendiri, langit dan bumi akan menghancurkan. Apa yang ingin kulakukan, Sang Longting? Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Kecuali kegagalan di tubuhmu dulu. Kau belum tahu kan? Aku juga tidak takut memberitahumu. Racun cinta yang kau derita dulu adalah buatanku. Tahu kabar ini tidak terduakan? Mengejutkan kan? Minuman yang kuminum sebelum berangkat. Benar, minuman itu adalah racun cinta yang kurasakan dengan hati-hati. Setelah kau keracunan, akulah yang menyuruh orang menangkapnya dan mengirimnya ke tanganmu. Awalnya ingin menyuruhnya menahanmu. Ternyata setelah diperiksa, wanita ini lolos. Dulu, kau yang mengikatku. Kalau bukan karena kau kabur lebih dulu, membuatku menyuruh orang mengejarmu kemana-mana. Bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk lepas dari telapak tanganku? Sudah 5 tahun, aku sudah gila karena ingin setengah resep obat yang terakhir. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak, kau tahu? Rasanya hampir dapatkan. Tapi akhirnya hilang begitu saja, betapa menyakitkannya itu? Kau masih hidup, itu membuktikan rasa sakitmu belum cukup. Ya, rasa sakitku memang belum cukup. Tapi dia, rasa sakit wanita ini, 100 kali lipat lebih parah dari aku. Setiap kali aku melihat wanita ini disiksa dan dihina di keluarga Yo, rasa sakit di hatiku berkurang sedikit demi sedikit. Hahaha. Kondisi Cai Wei yang seperti ini adalah ulahmu di belakang? Benar. Termasuk pernikahan hari ini juga. Aku yang menyuruh keluarga Xiao melakukannya. Beberapa tahun terakhir, hidupnya lebih buruk dari anjing. Tidak ada kabar sama sekali, tapi aku tidak percaya kalau dia akan menikah. Dianggap sebagai mainan oleh orang lain. Kau masih bisa bertahan diam, dan ternyata dugaanku benar. Akhirnya kau tidak tahan dan muncul juga. Tuan Long, untuk apa kau bicara banyak hal ini padanya? Orang kecil yang kau mainkan di tangan ini sama sekali tidak pantas dapat penjelasan. Jika aku tidak memberitahunya, bagaimana dia bisa tahu? Hal yang paling kunikmati adalah melihatnya marah besar. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu bajingan tidak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Fang Xiu, apa yang kamu pura-pura? Ketika aku menghormatimu, kau adalah penyelamatku Sang Longting. Seluruh provinsi selatan tidak ada yang berani menyinggungmu. Tapi jika aku tidak menghormatimu lagi, apa yang kau anggap dirimu sendiri? Hatimu sungguh keji dan berbahaya. Seharusnya aku langsung menghabisimu sejak awal. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sang Longting memang ditakdirkan untuk menjadi orang atas. Sepertinya kau masih tidak menyadari situasi. Baru saja Tuan Long menghormatimu. Kami semua mengikuti perintahmu. Sekarang kau sudah kehilangan perlindungan dari Tuan Long. Apa yang kau anggap dirimu sendiri? Dulu aku bisa membuatmu bangkit, dan aku juga bisa mengambil kembali semua yang aku berikan padamu dulu. Bicara besar sekali. Aku Sang Longting yang menguasai seluruh provinsi selatan. Memegang kendali produksi obat, banyak orang kuat di bawahku siap menjalankan perintahku. Bijaklah, serahkan setengah resep obat yang terakhir, jika tidak kau pasti mati hari ini. Orang yang tidak tahu bahaya, Tuan Long mau resepmu. Itu sudah menghargaimu, cepat serahkan dengan baik. Bagaimana ini? Zhang Longting itu seorang penguasa. Dia juga dibantu oleh ahli tingkat Grandmaster. Apakah Fang Xiu akan berada dalam bahaya? Cai Wei tenang, tidak akan ada masalah. Zhang Longting, jangan kau coba-coba sentuh sehelai rambut mereka. Keluarga Tang memang salah satu dari 3 keluarga besar di Yunhai. Tapi, dibandingkan dengan provinsi selatan ini, keluargamu hanya seperti hiasan latar belakang. Long Ye bisa menghancurkanmu dengan mudah. Keluarga Tang Yunhai memang tidak punya kualifikasi. Tapi bagaimana dengan keluarga Tang Zhongzhou? Keluarga Tang Zhongzhou? Keluarga itu, yang sudah berdiri ratusan tahun, berkuasa besar. Keluarga Tang Yunhai adalah cabang dari keluarga Tang Zhongzhou, keduanya satu kesatuan. Kepala keluarga Tang Zhongzhou adalah paman saya sendiri. 4 wilayah, dijaga dari 8 penjuru. Dia adalah keluarga Tang, salah satu dari 12 keluarga besar. Bangsawan puncak di Daxia.
Kekuasaan dan status Longye hanya di Provinsi Selatan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Tang? Longye, bagaimana ini? Omong kosong. Saya belum pernah dengar keluarga Tang Songzhou punya cabang. Zhang Longting, kalau kau tidak percaya, silakan coba. Keluarga Tang Songzhou pasti tidak akan membiarkanmu. Master martial artist di samping. Nyawa semua orang ada di genggaman saya. Saya bisa berbuat semaunya. Ini keyakinanmu? Hanya puncak master martial artist? Di mata saya, sama seperti semut. Karena kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan saya tidak memikirkan masa lalu. 4 orang serang. Bocah bodoh, berani menghina kami. Cari mati. L. Kami, bahkan tidak bisa menahan satu jurus. Kau, sejauh apa tingkat kultivasimu? Sudah saya bilang, tingkatmu ini, di mata saya. Sama seperti semut. Saya meremehkanmu. Jangan kira bisa lolos begitu saja. Saya punya banyak pengikut kuat. Kau bisa kalahkan 4 master martial artist. Saya bisa panggil 10, 20, bahkan di atas master martial artist. Grand master martial artist. Kau tetap akan mati. Bisa panggil banyak master martial artist dengan mudah? Tampaknya statusmu di Provinsi Selatan cukup tinggi. Banyak ahli di Provinsi Selatan menerima kebaikan Longye. Mengikuti perintah Longye. Melawan Longye sama saja dengan menjadi musuh semua ahli di Provinsi Selatan. Memegang kekuasaan. Banyak master martial artist mendukung dan mengikuti. Tampaknya, di setiap pil yang kau buat, kau menambahkan rumput moran ini. Ini. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Rumput moeren, sifatnya hangat dan beracun. Dikonsumsi sendiri tidak ada efek aneh, bahkan bisa menyeimbangkan energi dan merawat pembuluh. Tapi jika dicampur dengan bahan obat lain apapun, racunnya akan terpicu. Konsumsi jangka panjang akan membuat ketergantungan pada rumput moeren. Sehari tidak minum akan merasa sengsara bagai mati. Tak kusangka kalian para master, bisa sebodoh ini. Racuni rumput moeren tapi tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan bersyukur padanya, sungguh menggelikan. Sang Longting. Apa yang dia katakan semua bohong, omong kosong. Aku Sang Longting jujur dan terang-terangan. Mana mungkin menggunakan cara licik seperti ini untuk mencelakai orang. 4 master. Dia ini terdesak lalu putus asa, mengadu domba, jangan termakan hasutannya. Awalnya tak ingin peduli, tapi mengingat kalian susah payah berlatih. Rumput moeren ini adalah hasil ekstraksi dan pemurnian dari pil-pil Zhang Longting. Jika masih tidak percaya, balikan energi sejati, serang titik dan song. Sang Longting, kau berani mencelakai kami. Aku tidak, dia yang memberi resep pilnya. Semua pilku dibuat sesuai resep. Kalau ada masalah, itu resepnya yang mencelakakan orang, tidak ada hubungannya denganku. Resepku ada 2 jilid, total 7.302 karakter. Setiap kata adalah obat dewa langit dan bumi, tak satu pun terkait rumput moeren. Sang Longting, tak kusangka pikiranmu begitu beracun, menggunakan cara licik seperti ini. Jutaan petarung di Provinsi Selatan, tak ada yang tidak minum. Pil dari grup Longtingmu, kau malah menggunakan rumput moeren ini untuk mencelakai jutaan orang. Kami sekarang terluka parah. Tak berdaya melawanmu, tapi kami akan menyebarkan hal ini. Sang Longting, dulu berapa banyak petarung yang mengikutimu? Kelak akan sebanyak itu pula musuhmu. Tidak boleh. Kami permisi dulu. Hari ini terima kasih atas kebaikan Tuan. Kedepannya jika ada perintah, tidak akan menolak. Bangsat, kau hancurkan rencanaku 5 tahun. Kau. Siapa cari susah, siapa tanggung akibatnya. Kau tidak tahu betapa besar masalah yang kau buat. Masalah rumput moeren ini, orang besar di belakangku pasti tidak akan melepaskanmu. Siapapun orang di belakangmu berani menggunakan cara hina seperti ini untuk mencelakai orang, semuanya pantas dihukum mati. Inspektur Gerbang Dewa tiba. Siapa berani menghukumku? Yang mulia Inspektur. Rupanya di belakang Longye adalah yang mulia Inspektur. Gerbang Dewa berdiri di puncak dunia, yang mulia Inspektur berkedudukan tinggi dan berkuasa. Ini adalah sosok yang sangat besar. Inspektur sudah tiba. Hari ini kamu pasti mati. Kamu adalah orang dari gerbang suci. Saya adalah Inspektur Shuoyo, bawahan penjaga selatan. Masalah Mo Chao. Bunuh diri. Siapa kamu? Berani bicara seperti itu kepada Inspektur. Aku bertanya padamu. Dari mana asalnya sampah yang tidak tahu mati ini? Bangsat, kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa kamu. Sebagai inspektur, berjalan di luar. Kamu berani menantang di depan mata dan menghina aku.
Itu menghina martabat gerbang suci. Aku sebagai inspektur. Perintahkan kamu, segera bunuh diri untuk menebus kesalahan. Gerbang suci memberimu kekuasaan. Benda yang sok-sokan. Bagaimana aku bertindak? Pantaskah kamu mengatur-aturku? Pandangan picik, tidak mengenal naga sejati. Di depan inspektur, kamu hanyalah seekor tikus kotor di selokan. Seluruh Shuoyou, inspektur, selama dia muncul. Kamu berani menabrak inspektur, itu menghina martabat gerbang suci. Ajalmu sudah dekat. Yang tidak mengenal naga sejati adalah kalian. Sang Longting, sampaikan perintahku. Masukkan orang ini dalam daftar buron, di wilayah Shuoyou, siapapun yang melihatnya. Semua orang boleh membunuhnya, ya. Bunuh diri. Wanita terkutuk, kamu berani memukulku. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik, kenali pedang ini. Bangsat, berani menyerang inspektur, kalian bunuh diri. Menghina inspektur, dosa tak terampuni, kalian pasti mati. Diam. Pedang King Shuang. Orang kecil tidak mengenal Gunung Tai. Mohon maafkan. Hanya sebilah pedang, mengapa inspektur berlutut? Jangan-jangan, di belakangnya, benar-benar sosok besar yang luar biasa. Inspektur, ini. Yang benar-benar memegang nyawa semua orang di sini adalah aku, masalah Mo Chao. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Berbohong akan dikutuk langit. Aku. Mengapa? Berkata jujur lebih dikutuk langit. Orang yang penuh kejahatan. Tuan, orang-orang ini juga pantas mati, izinkan bawahan. Membersihkan mereka. Mengapa? Kak, kita adalah keluarga. Kak, aku tahu dulu kami salah padamu, tolong minta kakak ipar. Ampuni kami kali ini. Kalian bukan sadar salah, tapi sadar akan mati. Bukan Fang Xiu. Kami benar-benar sadar salah. Lihatlah kita keluarga. Ampuni kami, jangan simpan dendam. Anak, tolong ayahmu. Nuo-nuo, waktu kecil kakek paling sayang kamu. Tolong minta ayahmu selamatkan aku. Dulu kau pada mereka, dia anak kandungmu tapi. Aku memang tak akan menghukum mati kalian. Terlalu murah, akan kusimpan nyawa kalian. Beberapa hari lagi, biar kalian menderita ketakutan. Nuo-nuo kenapa? Jangan nakut-nakuti ibu. Fang Xiu, Nuo-nuo kayak kambuh. Aku segera siapkan dokter terbaik di Yunhai. Tak perlu. Semut tak tahu, biarkan kalian hidup beberapa hari. Gimana? Apa kita sudah tamat? Siapa sangka, inspektur pun takut padanya. Dia didukung keluarga Tang Zhongzhou. Lalu kenapa? Long Ye. Aku punya koneksi lain selain inspektur. Karena selamat dari maut. Aku akan bikin dia bayar, Long Ye. Anda ternyata hidup. Untung pakai baju pelindung. Long Ye, koneksi lain tadi. Keluarga Wu, keluarga nomor 1 Shuozhou. Wu Lin, keluarga Wu. Keluarga Wu, salah satu dari 12 keluarga besar seperti Tang. Pemimpin Shuozhou, lebih tinggi dari inspektur. Tak kira Anda punya sandaran ini. Berarti, kita tak perlu takut si sampah Fang Xiu. Takut? Inspektur segan padanya. Hanya karena pedang itu. Bukan berarti Fang Xiu punya latar belakang. Intinya cuma petani kampung yang bisa obat. Dendam hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Nanti, pasti akan. Coreng wajah Yo Chai Wei, biar dia tahu akibatnya melawan kita.
malam ini berdandan cantik. Ikut aku temui Tuan Muda Wu. Ya, Longye. Fang Xiu. Nuo-nuo gimana? Bukan ilmu pengobatan biasa yang bisa menyembuhkan. Butuh pil langit legendaris yang legendaris. Pil legendaris. Kalau begitu, Nuo-nuo tidak ada harapan lagi? Tenang, pil seperti itu bisa saya racik. Sementara stabilkan kondisinya, tunggu kiriman jamur Lingxi. Baru bisa racik pil langit, saat itu. Penyakit Nuo-nuo bisa disembuhkan total. Benarkah? Percayalah, di seluruh dunia. Hanya saya yang bisa menyembuhkan Nuo-nuo. Saya tidak akan main-main dengan anak saya. Bagus sekali. Tuanku, sesuai perintahmu, racik pil langit legendaris. Semua bahan dan jamur Lingxi yang dibutuhkan akan dikirim ke Yunhai secepatnya. Saat Anda menyebabkan fenomena langit bumi, ada yang mengira Anda sudah naik ke langit. Hilang tak diketahui, sehingga seluruh gerbang dewa gempar, 4 dewa perang wilayah, 8 penjaga wilayah serta penjaga dewa, semua keluar. Hal ini menarik perhatian berbagai pihak, menyebabkan kegemparan dan spekulasi yang tidak kecil. Menurut Anda, perlukah ditangani? Tugas 4 dewa perang wilayah sangat berat, tidak boleh meninggalkan pos. Suruh mereka segera kembali, sedangkan 8 penjaga wilayah. Suruh mereka datang ke Yunhai menemui saya. Apakah Anda ingin? Tugas gerbang dewa adalah melindungi rakyat, tanpa penindasan kekuasaan. Tanpa gangguan bandit, bisa hidup damai sejahtera, negara tenang makmur. Saya bertapa 5 tahun, baru sekarang tahu. Ternyata masih ada Sanlongking. Xiao Zhenhong sampah seperti ini. Menindas bawahan, menjilat atasan, sampaikan perintah dewa saya, 3 hari lagi adakan upacara pemilihan besar. Saya akan pilih ulang 8 penjaga wilayah, basmi cacing perusak negara. Kembalikan langit cerah pada rakyat. Baik, Bawahan mengerti, Yunhai, termasuk Provinsi Selatan Guizhou, adalah wilayah kekuasaan penjaga wilayah selatan. Hal ini serahkan pada penjaga wilayah selatan. Yuan Tianfeng untuk persiapkan. Yuan Tianfeng sudah tua. Dia berkali-kali menyebut ingin pensiun pulang kampung. Menikmati masa tua, bagaimana pendapat Anda? Setelah upacara pemilihan besar ini, pilih penjaga wilayah selatan baru. Lalu izinkan dia pulang pensiun. Baik, bawahan segera beritahu. Yang Mulia King Shuang. Yuan Tianfeng. Di Yunhai adakan upacara pemilihan besar, pilih ulang 8 penjaga wilayah. Hal ini Anda yang persiapkan, jangan sampai salah. Baik, Yuan Tianfeng patuh pada perintah dewa. Setelah majelis memilih penjaga selatan yang baru, kau diizinkan pensiun, dilindungi dan dihormati oleh gerbang surgawi, menikmati masa tua. Mereka malah akan menunjuk kembali 8 penjaga wilayah. Sepertinya akan terjadi hal besar. Wu Shanhai dari keluarga Wu menghadap Tuan Penjaga. Kau datang tepat waktu. Gerbang surgawi memerintahkan 3 hari lagi akan diadakan upacara penunjukan di kota Yunhai untuk menunjuk kembali 8 penjaga wilayah. Aku ingat Yunhai adalah wilayah Shuozhou milikmu. Menjawab Tuan. Yunhai adalah ibu kota provinsi selatan, memang wilayah Shuozhou kami. Serahkan ini padamu. Ingat, saat itu akan ada tokoh penting sejati dari gerbang surgawi yang hadir untuk memimpin upacara penunjukan. Upacara ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, aku akan bawa kepalamu untuk meminta maaf. Tenang, Tuan. Aku akan kerahkan seluruh kekuatan keluarga untuk persiapan acara ini. Pasti tidak akan ada masalah. Nona tak mencari aku. Kenapa diam saja? Hanya memandangiku? Aku hanya penasaran, aliran dan warisan guru seperti apa yang bisa menghasilkan petarung muda sepertimu, bahkan dengan keterampilan meracik pil yang luar biasa. Berada bersamamu, Cai Wei sangat beruntung. Cai Wei telah menderita bertahun-tahun untukku, aku yang beruntung. Ini untukmu. Apa ini? 3 hari lagi, gerbang surgawi akan menunjuk 8 penjaga wilayah. Ini undangan untuk upacara penunjukan. Kau ingin aku menghadiri upacara penunjukan? Aku baru dapat kabar. Di belakang Sanlongting, ada keluarga Wu dari Shuozhou. Dan kepala keluarga Wu akan hadir dalam upacara penunjukan ini. Kekuatan keluarga Wu besar. Nanti, bahkan keluargaku, keluarga Tang. Aku tahu kau punya aliran guru, kultivasimu tinggi. Tapi kau tidak tahu betapa mengerikannya keluarga-keluarga bangsawan ini. 1 keluarga, 4 alam, 8 penjaga wilayah, 12 keluarga bangsawan.
Dalam upacara penunjukan ini, akan ada pejabat tinggi sejati dari gerbang surgawi yang datang. Saat itu, aku akan minta paman memperkenalkanmu. Lihat apakah bisa mendapatkan posisi inspektur untukmu. Dengan kultivasi dan kemampuanmu, kurasa ada peluang. Terima kasih atas niat baikmu, tapi ini benar-benar tidak perlu. Kok orangnya nggak bisa terima kebaikan sih? Pokoknya undangannya sudah kuberi. Mau pergi atau enggak? Kau pertimbangkan sendiri. Grup Longting. Sang Longting menghadap Tuan Muda Wu. Cepat, sapa Tuan Muda Wu. Menghadap Tuan Muda Wu. Bagus. Datang ya datang, malah bawa hadiah buatku. Maksud kedatanganmu aku tahu, D. Digigit anjing liar turun gunung. Kalau cuma anjing liar itu, nggak perlu takut. Tapi tahu-tahu anjing liar itu kenal sama Putri Tang dari Zhongzhou. Aku, keluarga Tang dari Zhongzhou. Dulu sih aku mungkin masih takut sama dia, tapi sekarang, keluarga Tang biasa aja, nggak perlu takut. Bahkan si Tang Kuo itu, nanti pasti kuambil jadi istri. Apa pemimpin keluarga Wu? Betul, 3 hari lagi upacara penobatan. Ayahku akan resmi ambil alih posisi penjaga selatan. Saat itu, Shuozhou, Zhongzhou, Yunzhou, 3 wilayah total 16 provinsi. Semua akan jadi milik keluarga Wu. D. Selamat ya Wu Shao. Pemimpin Wu jadi penjaga, ini kabar gembira untuk semua. Hamba rela kasih 80% saham grup Longting, hadiah buat Wu Shao. Untuk merayakan penjaga Wu. Bagus, ikut keluarga Wu ya D. Nanti pasti untung besar. D. Terima kasih atas perhatian Wu Shao. Kalau Anda tidak keberatan. Dede, Sang Longting mau angkat Wu Shao jadi ayah angkat. Mulai sekarang, untuk keluarga Wu berkorban jiwa raga. Sang Longting, kamu memang pintar ya D. Semua berkat ajaran ayah. Wu Shao, Fang Xiu pernah menghinaku. Masalah kecil. Nanti ayahku ambil alih posisi penjaga selatan. Hancurkan keluarga Tang pun. Gampang banget. Fang Xiu. Di lantai atas, upacara penobatan. Ya, Acara penting gini. Bawa aku buat apa? Reputasiku di Yunhai jelek. Nanti malah bikin kamu ditertawakan orang. sudah kubilang, sejak aku pulang. Siapa berani buat kamu sedih sedikit, pasti hukum berat. Siapa berani ngomongin, kupelintir mulutnya. Apalagi, hari ini, di upacara penobatan ini, aku mau semua orang tahu. Kamu istriku, Fang Xiu. Tapi hari ini, pasti banyak orang penting datang. Wah benar, kalau keluarga Wu berkuasa. Ang Longting. Pasti balas dendam, nanti malah bikin kamu ditertawakan. Tenang, kalau keluarga Wu berani buat onar, akhirnya cuma sama. Seperti keluarga Xiao yang sudah hancur. Ayo pergi. Tuan Naga, ini adalah para bangsawan terkemuka dari berbagai provinsi. Yang paling berkuasa dan berpengaruh. Tak kusangka, dalam hidupku, Yao Xiong ini bisa menyaksikan begitu banyak tokoh besar. Seperti katak dalam tempurung. Hari ini adalah upacara penobatan, hari yang ditetapkan Sekte Xian untuk menobatkan para penjaga wilayah. Pada saat itu, para kepala dari 12 klan besar dan para penjaga wilayah akan hadir bersama. Mereka itu berani sekali, berani-beraninya menyusup ke upacara penobatan. Kalian berdua, makhluk yang tak tahu diri. Kalian tahu ini acara apa? Mengandalkan kemampuan bela diri kalian sendiri. Berani-beraninya menerobos masuk ke upacara penobatan ini. Harus kukatakan beraninya kalian? Atau harus kukatakan bodohnya kalian? Sang Longting. Ternyata seranganku waktu itu terlalu ringan, sampai kau bisa selamat. Aku selamat. Tapi kali ini belum tentu. Waktu itu, kau hanya beruntung. Kali ini berbeda. Kau tahu ini tempat apa? Di sini adalah upacara penobatan Sekte Xian. Upacara penobatan. Lalu kenapa? Tampaknya kau sama sekali tak mengerti. Apa itu Sekte Xian? Kalau begitu akan kuberitahu. 1 sekte, 4 wilayah, 12 klan. Itulah puncak piramida di Dacia ini.
Dan yang satu sekte itu adalah sekte Xian, mewarisi selama ribuan tahun, penjaga naga-naga. Kedelapan penjaga wilayah, semuanya dinobatkan oleh sekte Xian. Dan tempat ini adalah tempat upacara penobatan mereka. Kau ini, orang desa liar tanpa identitas apapun, bagaimana caramu masuk? Oh ya? Aku ingin lihat. Siapa yang berani menghalangiku? Benar-benar tak tahu diri. Masih berani bicara besar. Tahukah kau, para peserta hari ini, berstatus apa? Kuberitahu, 12 klan, dan para tokoh terkenal dari berbagai provinsi. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar ini, kau hanyalah kutu busuk di selokan. Kehadiranmu di sini saja sudah menghina para tokoh besar. Kalian berdua. Berani-beraninya menghina Tuan Naga. Upacara penobatan. Tanpa undangan tidak boleh masuk sembarangan. Jika tidak, ada kelihatan mata sia-sia. Undangan semacam itu. Tuan. Kurasa, apakah kau mengidap penyakit hayalan? Apakah kau di sini mencari mati? Menerobos masuk upacara penobatan. Menantang kewibawaan sekte Xian, mungkin juga berniat jahat, berusaha membuat masalah. Karena kau bersikeras mencari mati, maka akan kukabulkan. Datang orang. Kedua orang ini tidak punya undangan. Menyusup ke upacara Jiu Feng tanpa izin, cepat tangkap mereka. Ya, Siapa bilang mereka tidak punya undangan? memang, tidak salah sebagai putri keluarga Tang. Di upacara Jiu Feng ini. Masih berani bicara dengan nada begitu tegas. Semua yang datang adalah tamu terhormat. Cepat minggir. Sang Longting, dulu kau merendahkan statusku, sekarang masih berani berdiri di hadapanku. Keluarga Tang Songzhou tidak akan membiarkanmu. Hati-hati bicara, Nona Tang. Sekarang aku adalah orang keluarga Wu, meski keluargamu hebat. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Oh, Dan jangan lupa, hari ini acara apa? Ini adalah upacara Jiu Feng yang diadakan Immortal Sect untuk mengangkat 8 penjaga wilayah. Keluarga Tang pun di sini harus tunduk. Kau berani membawa orang tanpa undangan ke dalam venue. Apakah ini menantang wibawa Immortal Sect? Orang kecil yang sombong setelah beruntung, wajahmu yang sok jago ini. Benar-benar membuatku tercengang. Berani menyusup ke upacara Jiu Feng. Bersikap sok suci, wibawa Immortal Sect mana bisa kau langgar? Sang Longting, undangan mereka dari aku, apa yang kau omongkan? Oh ya? Aku tidak tahu keluarga Wu kami pernah mengirim undangan ke sampah seperti ini. Ayah angkat. Upacara Jiu Feng hari ini, atas perintah langsung Lord Yuan. Penjaga wilayah, dengan bantuan keluarga Wu untuk persiapannya. 3.600 undangan, setiap satu aku periksa sendiri. Aku tidak tahu, undangan mana yang tertulis. Nama orang tidak penting seperti ini. Tadi kau bilang orang keluarga Wu. Ternyata mengakuinya sebagai ayah angkat ya? Sang Longting, usianya hampir bisa jadi anakmu. Diam, jangan hina ayah angkatku. Aku sungguh hormat pada ayah angkatku, hubungan ayah anak kami. Mana boleh kau komentari? Xiang Longting. Kekuasaan sebagai ayah, uang sebagai ibu, dunia memang begini. Kakek angkatku segera naik tahta. Nanti, 3 provinsi Yunzhou, Zhongzhou, Shuozhou, 16 prefektur. Semua akan menghormati keluarga Wu. Sebagai putra ayah angkat. Bagus sekali katamu. Inikah anjing liar tak tahu diri yang kau sebutkan itu? Itu dia orangnya, mengandalkan sedikit kemampuan bela diri. Sombong sekali. Bagi dia, di luar level Chao Fen, semua cuma semut. Nanti setelah ayahku mengambil alih penjagaan selatan. Bahkan Grandmaster pun nggak layak mengikat sepatuku. Cewek ini lumayan juga ya. Coba lihat sekali lagi. Memang benar anjing liar yang nggak tahu diri. Berani bicara seperti itu padaku? Yo Chai Wei, ngapain sembunyi-sembunyi? Cewek bekas kok sok-sokan jaga image. Yang Master Wu akan jadi putra penjaga selatan. Jauh lebih hebat dari pria liar di sampingmu itu. Yo Cai, jangan asal ngomong. Siapa yang asal ngomong? Bukannya kamu yang dulu semalam mesra dengan pria liar ini? Lalu punya anak sebelum nikah? 8 aku sarankan kamu. Cepat-cepat jauhi anjing kampung ini, dekatkan diri pada yang Master Wu. Tampaknya. Kamu? Yang Master Wu, lihat dia. Di depanmu. Berani mengancamku seperti ini, sama sekali nggak menghormatimu. Betul. Orang yang lancang mulut ini, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku cuma butuh gerakan 1 jari untuk menghancurkanmu. Tuan Fang adalah tamu keluarga Tang kami, Dede.
Siapa yang berani sentuh dia, berarti bermusuhan dengan keluarga Tang. Keluarga Tang? Oke. Kalau begitu aku kasih muka pada keluargamu. Sekarang berlututlah di depan semua orang. Sujud minta maaf. Aku akan memberimu jalan hidup. Wulin, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku sudah kasih muka pada keluargamu. Anjing liar yang gak tahu diri seperti ini, bisa bersujud padaku. Itu kehormatan baginya. Di dunia ini, tidak ada yang berhak membuatku bersujud. Apalagi badut seperti kamu. Godfather, orang sombong ini nekat masuk upacara penganugerahan. Itu tantangan bagi gerbang suci. Kejahatan seperti ini harus dihukum berat. Betul. Sampah berani menantang martabat gerbang suci. Aku ingin lihat. Sekeras apa mulutmu ini? Dia tamu undanganku, kenapa dibilang nekat masuk? Betul. Sampah berani menantang martabat gerbang suci. Aku ingin lihat, sekeras apa mulutmu ini. Fang Xiu. Jangan kita merepotkan Kuor lagi. Ayo pergi dulu. Kenapa harus pergi? Upacara penganugerahan kali ini sebenarnya atas perintahku. Kalau aku tidak ada, acara ini jadi tidak berarti. Kamu gila, kamu tahu apa yang kamu katakan. Anjing liar ini memang gila, berani bicara seperti itu. Terakhir dengan pedang rusak, menipu inspektur. Mengira dirinya tokoh besar dari sekte abadi. Orang sombong dan bodoh, tidak hanya masuk tanpa izin. Pasti dihukum tegas. Cukup! Aturan upacara penobatan, setiap keluarga besar yang hadir punya 2 kuota, bersama saksikan kelahiran 8 penjaga. Mereka diundang olehku, bukan masuk tanpa izin. Kamu, Tangguo, belum berhak mengundang orang lain masuk. Jika masih melindungi mereka, aku hukum keluargamu juga. Keponakanku tak berhak bawa orang, tapi aku, kepala keluarga Tang. Ayah angkat, itu kepala keluarga Tang. Diam, aku lihat. Paman, kamu datang. Tuan Fang, tenang. Tangguo bilang padaku, kamu penyelamatnya, keluarga Tang takkan tinggal diam. Tuan Fang dan Nona You Chai Wei diundang keluarga Tang, hadir menyaksikan upacara penobatan. Bersama saksikan kemegahan penobatan 8 penjaga. Siapa keberatan? Kepala Tang, jangan terlalu percaya diri. Hari ini, posisi penjaga selatan belum tentu milikmu. Benar. Penyelenggaraan upacara ini, tanggung jawab keluarga Wu. Apa artinya ini? Kupikir kepala Tang paham. Jika ingin lindungi sampah ini, bersiaplah bayar konsekuensinya. Meski tak dapat posisi penjaga, aku tetap salah satu dari 12 keluarga besar. Kepala keluarga Tang. Kau siapa? Berani bicara padaku seperti itu? Tuan Fang tamu istimewaku. Jika masih cari masalah, berarti terang-terangan musuhi keluarga Tang. Ada keberatan? Sekali lagi terima kasih, Tuan Fang, selamatkan nyawa Kuer. Tanpa Anda, orang tua akan kehilangan anak. Jangan sungkan. Kepala Tang, salah satu kandidat penjaga selatan. Memang begitu. Aku dan Wu Shanhai dari keluarga Wu sama-sama kandidat. Harapanku jadi penjaga, terlalu tipis. Tapi Tuan Fang tenang. Meski Wu Shanhai jadi penjaga selatan, aku akan kerahkan seluruh kekuatan Tang untuk lindungi Anda dan... Kepala Tang, jika kamu dapat posisi penjaga selatan, apa yang akan kamu lakukan? menjabat sebagai penjaga. Harus menjunjung tinggi prinsip gerbang surgawi, mensejahterakan rakyat. Pertama, memberantas koruptor, menghukum kejahatan. Mengembalikan keadilan bagi rakyat 3 provinsi. Jika kata-katamu benar, posisi penjaga selatan ini. Tingkahnya seperti badut, bodoh dan mengerikan. Memang anjing liar turun gunung, makna jabatan penjaga. Kau mungkin tak paham. Di gerbang surgawi, dewa surgawi paling mulia, 4 dewa perang lawan musuh luar. Kepala pelayan bantu urusan dalam, penjaga kuasai 8 penjuru. Inspektur awasi tiap provinsi, 13 pengawal pedayung bawa pedang dewa. Pimpin penjaga surgawi, merekalah yang benar-benar bisa tentukan posisi penjaga. Hanya dewa surgawi. Kau anjing kampung, berani omong soal penerima jabatan penjaga. Ini hina gerbang surgawi, tak hormat pada dewa surgawi, cukup. Tak ada maksud tak hormat pada dewa surgawi, jangan fitnah sembarangan. Hari ini, posisi penjaga selatan, pasti ayahku. Tuan keluarga Tang, kalau tak mau kena masalah, jauhilah. Atau, aku tak segan minta ayahku hukum keluargamu. Dengan tuduhan tak hormat, brengsek. Jangan mimpi, posisi penjaga ini tak akan jatuh ke keluarga Wu.
kata-kataku. Kau brengsek, siapa berani kau? Kau berani hina tuan keluarga Wu. Posisi penjaga, dan kau, main kuasa. Dengan anak durjana sepertimu, karakter keluarga Wu bisa dilihat. Posisi penjaga ini takkan jatuh ke keluarga Wu. Bagus, kau makhluk kecil seperti semut, aku jamin. Hari ini kau tak bisa hidup, tak bisa mati, Wulin. Benar, aku memang memancingmu. Ayahku terima posisi penjaga selatan, sudah pasti. Mulai hari ini, 3 provinsi, 16 wilayah. Semua tunduk pada keluarga Wu, aku kasih muka. Biarkan keluargamu musnah seluruhnya. Brengsek. Meski Wu Shanhai dapat posisi penjaga, itu urusan nanti, hari ini. Kau tantang wibawa keluarga Tang, ancam keluargaku. Musnah seluruhnya, aku bisa bunuh kau kapan saja. Percaya atau tidak, marah dan serang anak muda. Tuan keluarga Tang, kau benar-benar berwibawa ya. Kakek angkat, datangnya tepat waktu. Kalau terlambat sedikit, ayah angkat, sudah dicekik Tang Shouming. Sebagai kepala keluarga, salah satu 12 keluarga terkemuka. Pamer wibawa di depan anak muda, tuan keluarga Tang. Putramu arogan, tak angkat orang. Aku hanya mendidiknya saja. Anakku sudah kuhadapi sendiri. Kau berani ambil alih tugasku, Wu Shanhai? Ayah angkatku memang arogan, tapi di seluruh Shuozhou tak ada yang berani cegat. Kau banyak mulut. Tuan Tang benar-benar sombong. Bisa-bisanya bicara seolah penjaga selatan sudah jadi milikmu. Posisi penjaga selatan sudah pasti jadi milikku. Berani sekali kau. Dibilang pasti jadi miliknya. Bodoh. Persiapan upacara penobatan ini diperintahkan langsung oleh Yuan dan diurus kakek angkatku. Maknanya jelas. Setelah upacara, dia akan gantikan posisi. Hal pertama yang kulakukan adalah menghancurkanmu dan sekte MU. Calon penerus penjaga harus utamakan moral. Kalau Yuan Tianfeng berani memihakmu, Dia harus bertanggung jawab. Kau ini anjing gila. Badut tak tahu diri. Sok berlagak. Tak tahu diri. Tuan Fang, hati-hati bicara. Jangan lancang pada penjaga. hormatku untuk para medis yang menyelamatkan nyawa. Dermawan yang banyak menolong, dan jutaan. Kalau Yuan Tianfeng berani menyalahgunakan wewenang yang kuminta. Bukan sekadar pertanggungjawaban, tapi hukuman berat. Bangsat, berani sekali kau. Berkata lancang begitu pada Tuan Yuan. Tak tahu tata krama di upacara penobatan. Orang gila. Wu Shanhai, di pertemuan ini, dia berani menghina penjaga saat ini. Itu berarti menantang kewibawaan sekte. Kalau kau halangi, akan kusampaikan pada penjaga untuk hancurkan keluarga Tang. Dia harus bertanggung jawab. Kau ini anjing gila. Badut tak tahu diri. Sok berlagak. Tak tahu diri. Tuan Fang, hati-hati bicara. Jangan lancang pada penjaga. Hormatku untuk para medis yang menyelamatkan nyawa. Dermawan yang banyak menolong, dan jutaan. Kalau Yuan Tianfeng berani menyalahgunakan wewenang yang kuminta. Bukan sekadar pertanggungjawaban, tapi hukuman berat. Bangsat, berani sekali kau. Berkata lancang begitu pada Tuan Yuan. Di upacara penyelamatan, tak tahu tata krama, bicara senaknya. Orang gila seperti ini. Wu Shanhai, di acara ini. Orang ini tak tahu maut, berani menghina penjabat kota saat ini. Itu menghina martabat gerbang suci. Kalau berani menghalangi, pasti dilaporkan ke penjabat kota, hancurkan keluarga Tang. Kau,
Kakek angkat, meski orang ini sombong dan bodoh, tapi punya kemampuan yang lumayan. Keamanan upacara penyelamatan hari ini, kedua orang ini. Semua di tingkat master besar. Master besar, memang pantas keluarga Wu. Lihat saja kau hari ini, masih bisa sombong dan mengancam. Hari ini, aku berdiri di sini, mereka tak bisa sentuh aku sedikit pun. Tak tahu maut, masih bicara senaknya, pura-pura hebat. Lihat saja mulutmu bisa keras berapa lama. Hancurkan dia. Kalian cari mati. King Shuang memberi hormat pada junjungan. Semut tak tahu apa-apa, berani menghina junjungan, pantas dihukum apa? Dikepung master besar, bukan lawan satu kali dari dia. Dia di atas level luar biasa. Tidak mungkin, petarung level luar biasa. Sangat langka, seluruh provinsi Shuo juga tak banyak. Sudah kubilang meski aku berdiri diam. Kalian tak bisa lukai aku sedikit pun. Tak heran begitu sombong, ternyata punya pengawal level luar biasa. Tapi, bisa merasa aman begitu saja. Jangan lupa, ini upacara penyelamatan gerbang suci. Berani buat keributan di sini, pasti tak ada jalan hidup. Bisa kalahkan pemuja keluarga Wu, lalu apa? Gerbang suci luar biasa. Di atas level luar biasa tak terhitung banyaknya. Datang satu orang saja, bisa bunuh kau seperti potong anjing. Cukup, jelas kalian yang duluan serang. Tuan Fang cuma membela diri. Bela diri atau bukan kau yang tentukan. Tunggu penjabat kota Yuan datang. Aku akan laporkan kejahatan orang ini, nekat masuk tempat acara, menghina wibawa suci. Seperti kenyataan. Nanti, bukan cuma dia. Keluarga Tang kalian juga akan dihukum. Tak usah tunggu. Karena kau adalah Yuan Tianfeng. Maka aku ingin lihat, bagaimana dia akan lindungi kau. Apa? 3 menit, segera guling ke hadapanku. Penjabat kota. Berdasarkan kabar dari inspektur yang kembali, putra tertua keluarga Liu muncul di Provinsi Shuo. Tujuannya sepertinya Yunhai, Provinsi Selatan. Keluarga Liu, salah satu dari 3 keluarga tersembunyi. Seharusnya tidak mudah muncul. Sekarang tiba-tiba muncul. Itu pun di Yunhai. Penyebab pastinya belum diketahui. Yang Mulia Dewa Xian. Apa? Mohon Yang Mulia tenang, saya segera ke lokasi. Wu Shanhai, penguasa wilayah ini. Siapkan kendaraan segera. Siap. Aktingmu bagus. Jangan-jangan kau pikir, dengan pura-pura menelepon, bisa menipu kami semua? Status penguasa wilayah begitu mulia, mana mungkin. Kau yang cuma semut bisa menghubunginya. Sudah kehabisan akal. Selain berlagak, kau memang tak punya keahlian lain. Aku akan biarkan kau berlagak beberapa menit lagi. Segera, kau akan menanggung akibat dari semua ucapan dan perbuatanmu. Tinggal 2 menit. Bangsat, masih berlagak di sini. Sudah di ujung maut masih bicara besar. Kalau kau bersujud minta ampun pada Tuanmu, mungkin masih ada kesempatan hidup. 1 menit. Dasar tak tahu maut. Mari lihat berapa lama mulutmu bisa keras. Hadirin semua. Orang ini, dengan status hina, berani menghina penguasa wilayah. Mengandalkan sedikit kekuatan bertindak semena-mena, dosanya tak terampuni. Aku sudah memanggil pengawal dewa. Meski kalian punya kemampuan di atas manusia, pasti mati. Di kehidupan berikutnya, jangan terlalu sombong. Istri kau akan kujaga dengan baik. Jalan hidup sudah tertutup. Kalian sendiri yang cari mati. Bangsat, kalian tahu sedang bicara dengan siapa? Penguasa Yuan sudah tiba, anak muda. Jalan hidupmu benar-benar tertutup, tak ada harapan lagi. Tuan Fang, aku yang tangani dulu. Cepat bawa Nona You pergi. Aku pergi. Tuan Tang, bagaimana denganmu? Tenang, sebagai kepala keluarga dari 12 marga terkemuka. Penguasa pasti akan kasih sedikit muka. Mimpi di siang bolong. Dosa yang dia lakukan adalah menghina gerbang dewa. Kau berani melindunginya, akan dianggap sama bersalah. Meski penguasa kasih sedikit muka padamu. Ketika aku menggantikan posisi penguasa, yang pertama kuhancurkan adalah marga Tang. Berani kau? Tunggu saja kehancuran marga Tang. Keluarga Wu Shanhai, menyambut kedatangan yang mulia penguasa. Minggir. Bawahan Yuan Tianfeng menghadap Paduka. Yang mulia Yuan yang terhormat. Bersujud pada orang kecil ini? Jangan-jangan.
Dia benar-benar tokoh besar dari gerbang dewa? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku yakin si sampah ini, selain sedikit kemampuan dan keterampilan membuat pio, dia bahkan tidak ada apa-apanya. Bangun dan bicara. Terima kasih, Tuan. Penjaga Yuan, kau salah paham. Dia cuma orang kecil rendahan yang suka berlagak. Jangan tertipu olehnya. Kau makhluk sialan. Berani menyusup ke rapat. Kau menghina martabat gerbang surgawi, sekarang bahkan berani menipu. Penjaga Yuan, hari ini kau takkan kulepaskan. Brengsek. Berani melawan atasan, kau benar-benar cari mati. Yuan Tianfeng, ku dengar. Posisi penjaga ini kau janjikan padanya. Tuan bijaksana. Posisi penjaga memikul tanggung jawab rakyat 3 provinsi. Hamba tak punya kualifikasi untuk berjanji secara pribadi. Berarti mereka yang berbohong. Posisi penjaga sudah milik keluarga Wu, mana ada bohong. Omong kosong, kapan aku berjanji memberikan posisi penjaga selatan padamu? Tuan penjaga, kau mempercayakan persiapan rapat besar ini pada keluarga Wu, itu isyarat jelas. Tentu saja aku paham. Kau. Tunang Tuan, saat aku menggantikan posisi penjaga, aku akan melanjutkan gaya kerjamu, menjadikan 3 provinsi Shuo Songyun yang terunggul di 8 penjuru. Benar, saat itu keluarga Wu akan membasmi semua orang kecil seperti ini di dalam 3 provinsi. Hanya akan ada pujian. Pujian yang bagus, Wu Shanhai. Pencalonanmu sebagai penjaga dibatalkan segera. Apa? Kepala keluarga Wu dari provinsi Shuo, Wu Shanhai. Sombong sewenang-wenang, kelakuan buruk, menghina Tuan. Dengan ini, dicabut hak pencalonannya sebagai penjaga selatan. Tidak mungkin. Penjaga Yuan. Keluarga Wu selalu bekerja sepenuh hati, hanya karena orang ini. Hak keluarga Wu dicabut. Benar, siapapun yang berani menghina Tuan telah melakukan dosa tak termaafkan. Aku tidak hanya mencabut hak pencalonan Wu Shanhai, tapi juga akan menghukum kalian semua. Tak satu pun bisa lolos. Makhluk semut sepertimu harusnya kujinjak di bawah kakiku. Sudah kukatakan, posisi penjaga ini tak layak untuk keluargamu. Tidak. Posisi penjaga selatan milikku, impian seumur hidupku. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatan keluargaku untuk melayanimu selama puluhan tahun. Kamu, atas dasar apa kamu membatalkan kualifikasiku? Aku tidak terima. Menghina atasan adalah kesalahan terbesarmu. Kamu tidak bisa membatalkan kualifikasiku. Wu Shanhai, apakah kamu mau memberontak? Aku memang mau memberontak melawanmu, Yuan Tianfeng. Tidak ada yang bisa menghentikanku menjadi penjaga. Wu Shanhai, atas dasar apa kamu? Karena orang besar di belakangku. Cukup untuk memiliki suara yang menentukan di gerbang dewa. Siapa orang di belakangmu? Kamu tidak berhak tahu. Kurang ajar. Siapapun orang di belakangmu tidak bisa membuatku diam. Kamu tidak punya kemampuan ini. Yuan Tianfeng. Kamu pikir selama bertahun-tahun aku menjilatmu benar-benar tidak melakukan apa-apa? Apa maksudmu? Tuan memberikanku kartu terakhir, awalnya tidak ingin membongkar. Tapi ini salahmu sendiri. Yuan Tianfeng, pernah dengar tentang pil hati ular? Pil yang bisa mengendalikan orang menjadi boneka, pil hati ular. Tuan Yuan memang berpengetahuan. Pil hati ular, memasukkan ulat ke dalam pil, diolah dengan cara khusus. Setelah jadi, tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah diminum, tubuh menjadi kuat. Biasanya tidak masalah, tapi ulat sudah menyusup ke dalam tubuh peminum, selalu dalam keadaan tidur, tapi begitu merasakan panggilan pembuat pil, bisa bangun, menggantikan kesadaran dan tubuh peminum, membuat peminum menjadi budak pil, yaitu boneka yang sepenuhnya ku kendalikan. Mungkinkah kamu? Benar. Selama bertahun-tahun aku melayanimu dengan setia, menjilat dan merayu. Adalah atas perintah Tuan. Untuk mendapatkan kepercayaanmu, agar diam-diam memberimu pil hati ular. Wu Shanhai,
kamu sangat berani. Berani menghasut dan menjebak penjaga. Kamu salah, yang kuhasut dan kujebak bukan hanya dia. Seluruh kepala keluarga dari ribuan keluarga di Shuoyou sudah sepenuhnya dalam kendaliku. Kuberitahukan padamu. Begitu aku membuka botol keramik ini, aroma khusus di dalamnya akan memicu pil hati ular. Membuat ulat bangun, dan kamu akan menjadi boneka yang kukendalikan. Sudah kuduga, sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi ayahku mengambil alih posisi selatan. Kakek angkat, kecerdasanmu tak tertandingi, rencanamu begitu cemerlang. Bukan hanya posisi penjaga kota, bahkan mencapai puncak dewa perang pun tinggal menunggu waktu. Kalian hari ini tak ada yang bisa lolos. Wu Shanhai, sia-sia aku percaya padamu. Kau berani mencelakai aku dengan pil jahat ini. Kalau kau dengan patuh membantuku naik ke posisi penjaga kota, aku tak akan menunjukkan kartu as ini. Kau juga bisa pensiun dengan tenang. Salahkan dirimu sendiri yang pikun, berhayal menghalangi jalan naikku. Ini kau yang cari, kau cari mati. Bodoh, pengendalian pil cinta hati tak bisa dihindari. Penjaga Yuan, bagaimana rasanya jadi boneka? Lutut. Ini. Tak mungkin, pil cinta hati tak ada yang bisa pecahkan. Kau. Kenapa kau tidak apa-apa? Siapa bilang pil cinta hati tak ada yang bisa pecahkan? Fu. Pil cinta hati ternyata dia cabut. Pil cinta hati yang tak terpecahkan ratusan tahun. Ternyata dengan mudah diselesaikan. Cara yang begitu tak terduga, teknik pilnya. Sampai seberapa tinggi tingkatnya. Ini tak mungkin, aku tak percaya. Ini tak mungkin. Yuan Tianfeng baru masuk. Aku langsung tahu ada yang salah dengannya. Jalan sesat seperti ini, bagiku mudah sekali. Kutukan cinta hati sudah pecah, kalian siap bayar dengan nyawa. Aku habiskan segala upaya, susun rencana diam-diam. Hampir berhasil, bawahan berterima kasih pada junjungan atas nyawa yang diselamatkan. Sebagai penjaga kota selatan, Tak bisa bedakan setia dan palsu. kena jalan sesat, setelah upacara penyegelan, sendiri terima hukuman. Ya. Seharusnya tidak begini. Aku tidak kalah, posisi penjaga kota selatan seharusnya milikku. Masih pakai pil jahat kendali orang. Masih berhayal dapat posisi penjaga kota. Hari ini aku bersihkan gerbang untuk gerbang, penjaga kota kecil. Bukan giliranmu bersihkan gerbang. Ketua dewan datang sendiri, yang tertawa terakhir tetap aku. Sandaran kakek angkat adalah ketua dewan, itu posisi di bawah satu orang. Di atas ribuan orang, keluarga Wu kali ini pasti terbang tinggi. Tak ada halangan lagi. Penjaga kota kecil, bukan giliranmu bersihkan gerbang. Keluarga Wu, Wu Shanhai, sambut ketua dewan. Yuan Tianfeng, kau yang mau bersihkan gerbang, ketua dewan. Bersembunyi di belakang Wu Shanhai. Yang memberinya pil cinta hati, itu kamu. Ketika Dewa Abadi tidak ada, akulah pemimpin gerbang abadi. Sudah menghadapku. Mengapa tidak tunduk dan mengaku bersalah? Dosa apa yang kumiliki? Dasar anak tak tahu terima kasih. Menggagalkan rencanaku adalah dosa besar. Benar. Menggagalkan rencana tetua besar adalah dosa besar. Hari ini, bukan hanya kamu, tapi kalian semua. Takkan bisa lolos dari kematian. Tak terduga kan, Yo Chai Wei? Hari ini, tak ada lagi harapan hidup bagi kalian. Tenang, tidak apa-apa. Fu Hengseng, kau tahu dosamu? Bangsat. Siapa yang berani lancang seperti ini? Kamu Dewa Abadi? Sebagai tetua besar gerbang abadi, Dewa. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas hanya petani dusun. Kapan dia berubah jadi pemimpin gerbang abadi? Benar. Waktu itu aku jelas melihat Dewa Abadi sudah naik ke langit. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa menyamar sebagai Dewa Abadi? Hanya membuka pintu langit sekali. Tidak mau naik, ya tinggal. Tidak mungkin. Pintu langit mana bisa dibuka senaknya? Dasar pemberani. Kau berani menyamar sebagai Dewa Abadi dengan teknik penyamaran. Apa niatmu? Fu Hengseng, kau sungguh berani. Berani meragukan identitas Dewa Abadi? Pelayan pedang, King Shuang.
Pelayan pedang King Shuang selalu mendampingi Dewa Abadi. Jangan-jangan dia benar-benar Dewa Abadi? Fu Heng Seng, sebagai tetua besar gerbang abadi. Diam-diam meracik pil jahat, apa hukumannya? Dewa Abadi, ampunilah. Tidak benar. Waktu itu aku jelas melihat Dewa Abadi naik ke langit. Tapi kau masih di sini. Kau tidak pergi, kau gagal naik. Sejak zaman dahulu, gagal naik ke langit pasti terluka parah, kekuatan menyusut drastis. Dewa Abadi, apa benar yang kukatakan? Lancang, berani membicarakan urusan naik ke langit, tidak hormat pada Dewa Abadi. Apakah kau mau memberontak? Gede, benar. Aku memang mau memberontak. Seorang yang gagal naik ke langit. Apa yang harus kutakut? Aku sudah menunggu susah payah 20 tahun. Hanya menunggu hari ini. Akhirnya kutunggu. Langit punya mata. Keluarga Wu dari Shuozhou bersedia mengakui tetua besar sebagai dewa, memerintah prajurit abadi. Memimpin dunia, sesepuh agung adalah pemimpin abadi. Kami pasti mendukung sepenuhnya, Baik. Hari ini aku akan membunuhmu. Akulah pemimpin gerbang abadi. Kamu. Lucunya kekuatanmu sekarang jauh berkurang. Masih berani bicara besar. Fang Xiu, hati-hati. Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Kamu seharusnya gagal naik ke alam dewa, kekuatanmu tinggal 1/100. Untuk menghadapi semut seperti kamu. Dulu aku bisa melawan 10.000. Bahkan jika kamu bisa melawan 100. Sekarang kamu bukan di masa kejayaanmu. Aku sudah merencanakan diam-diam selama 20 tahun. Pil hati, jumlah orang yang dikendalikan tak terhitung. Hari ini, bahkan dengan mayat pun, aku akan menguburmu. Sekonfiden itu? Jika kamu di masa kejayaan, tapi aku tidak percaya kamu gagal naik ke alam dewa. Tanpa luka sedikit pun. Kamu ternyata benar. Aku bukan gagal naik ke alam dewa. Komedi ini harus berakhir. Tanda dewa sejati ada di sini. Upacara pengangkatan resmi dimulai. Tanda dewa sejati. Identitas pemimpin abadi. Tidak, aku tidak percaya. Aku sudah mempersiapkan dengan hati-hati selama 20 tahun. Hari ini, menunggu hari ini. Ikan kecil seperti kamu tidak bisa membalikan langit, tidak bisa membalikan langit. Tanda dewa sejati bangkit. Bawahan hadir. Dia ternyata benar-benar pemimpin abadi. Gerbang abadi menjaga dunia. Sekarang banyak orang jahat berkuasa. Jahat dan berani. Memulihkan keadilan. Posisi penjaga selatan, mengelola 3 provinsi Shuo, Zhong, dan Yun. Wilayah seluas 970.000 km persegi. Penjaga asli Yuan Tianfeng. Tua dan pikun, percaya pada penjilat, tidak bisa membedakan baik dan jahat. Bawahan patuh, posisi penjaga selatan, oleh kepala keluarga Tang dari Zhongzhou. Bawahan menerima perintah, kamu sebagai penjaga selatan, ingat tugasmu. Menegakkan hati nurani dunia, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan menindas orang lain. Tenang pemimpin abadi, bawahan pasti tidak akan mengecewakan. Memberikan kehidupan bagi rakyat 3 provinsi. Penjaga selatan, kembali ke posisi. Terima kasih pemimpin abadi. Sangat menakutkan. Tak disangka, kemampuan bela diri Tang Shouming. Bisa langsung melompat dari tingkat Grandmaster. Mendapat infus energi dewa, berubah total, diumumkan ke seluruh dunia. Ini menandakan perintah penyelamatan sudah terlaksana. Tang Shouming kini menjadi penjaga selatan. Fu Heng Seng, kau tahu kesalahanmu? Aku tak bersalah,
mengurus urusan internal, semua tak ada yang berani melawan. Masih berani bicara sombong. Fu Hengseng, kau cari mati. Tak mengaku salah tak apa, hari ini ku buat kalian semua mati dengan jelas. Fu Hengseng dan keluarga Wu punya 3 kesalahan. Menindas rakyat baik, kejahatan tak terhitung. Kedua, mengatur racun, memanipulasi rekan kerja. Ketiga, melawan atasan, berusaha memberontak. Semua hukuman digabungkan. Fu Hengseng dan keluarga Wu bersalah tak termaafkan, hukuman mati segera, keluarga Wu dimusnahkan. Anggota keluarga yang tersisa, dihukum sesuai kejahatan masing-masing, segera dilaksanakan. Siap. Jangan bunuh aku. Dewa, Fu Hengseng dan keluarga Wu sudah dihukum mati. Dewa, aku salah. Aku tersesat, seharusnya aku tak melawanmu. Apalagi mencuri resep pilmu. Tak seharusnya mengatur rencana jahat untukmu dan istri. Dan Nona, aku mohon Dewa kasihan nyawaku. Zhang Longting sisa hidupku akan jadi budakmu. Membalas kebaikanmu. Memaafkanmu adalah ketidakadilan terbesar bagi korbanmu. Aku tak mau mati. Chai Wei, kita kan saudari kandung beda ibu. Kali ini maafkan kami tahu salah. Kali ini maafkan kami ya. Hati jahat, tak punya perasaan. Pantaskah jadi keluarga istri? Chai Wei, aku berlutut kalau kau masih marah. Pukul atau makiku, terserah. Kali ini maafkan kami, Chai Wei. Anak, aku kan ayah kandungmu, tenang. Aku pasti akan baik padamu dan Nuo-Nuo. Semua urusan rumah dengar kamu, anak, maafkan ayah. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dengan kejahatan yang kalian lakukan, mati pun tak cukup menebus. Tapi mengingat kau ayah kandung Chai Wei. Menantumu benar. Perintah, keluarga Yao tak bermoral, sita semua harta benda. Sumbangkan ke badan amal. Tak tersisa sepeser pun. 3 orang keluarga Yao, diasingkan ke perbatasan, makan tanpa daging. Sakit tanpa obat, musim dingin tanpa batu bara, bertapa menebus dosa, seumur hidup tak boleh pulang. Keluarga Zhouku. Lenyap begitu saja. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Putri, Chai Wei, kakak, jasingkan ke perbatasan terlalu berat, aku tak tahan. Kamu mohonlah pada kakak ipar untuk menarik perintahnya, tolong mohon padanya, ya? Mengingat kau adalah ayah kandung Chai Wei. Hukuman ini sudah sangat ringan, masih berani serakah? Serat semua keluar. jangan. Putri. Kau memohonkan ampun untuknya, nah? Kamu baik-baik saja? Terima kasih, Fang Xiu. Kita suami istri, tak perlu berterima kasih. Bagaimana bisa begini? Rumah, mobilku, perhiasan emas praku, semua hilang. Tak cuma uang hilang, kita juga harus jaga perbatasan. Itu bisa mati, tahu. Dia jelas-jelas adalah dewa. Kenapa dari awal tidak bilang? Kalau dari dulu jelas, mana mungkin kami menganiaya Yao Chai Wei? Mana mungkin melawannya? Benar, Yao Chai Wei, perempuan itu, sama sekali tak pedulikan ikatan keluarga. Seharusnya dari dulu usir dia dan si anak haram itu dari rumah. Dia akan mati beku jalanan. Benar, dari dulu harusnya biarkan mereka mati beku. Apakah Yao Chai Wei ada? Dia tidak ada. Boleh tahu Anda siapa? Liu Yuanqing dari keluarga Liu Jiangdong. Juga sepupu Yao Chai Wei. Sepupu? Orang dari pihak mantan istrimu? Aku tak pernah dengar mantan istriku masih punya keluarga. Ayah, keluarga Liu Jiangdong. Keluarga Liu apa? Keluarga Liu Jiangdong. Keluarga Liu. Sangat misterius. Kekuatannya jauh lebih besar dari 8 penjaga dan 12 keluarga besar. Keluarga Liu Jiangdong. Ibu Chai Wei,
adalah orang dari keluarga Liu Jiangdong. Yuan King, anak muda, tampan sekali rupanya. Ini ayahnya Chai Wei, kalau dilihat dari silsilah, dia pamanmu, kita ini sebenarnya saudara. Siapa yang saudara sama kamu? Saya cari Yo Chai Wei. Yo Chai Wei tidak ada di sini. Kalau kamu benar-benar mau cari dia, aku antar kamu, ya? Tuanku, ini semua jamur lingzi dan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil langit. Semuanya yang terbaik saat ini. Tingkat kesulitan membuat pil langit ini, bahkan aku, juga butuh konsentrasi penuh, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sampaikan perintah. Aku akan mengasingkan diri untuk meracik obat, dalam 3 hari ke depan jangan ada yang ganggu. Baik, Bu, kapan aku bisa cari ayah? Nono yang baik, ayah lagi meracik obat untukmu. Nanti, penyakit Nono pasti sembuh total. Kita kasih ayah waktu sebentar, tunggu ayah lagi, ya? Ayahku yang paling hebat. Liu Xiao, dia itu Yo Chai Wei. Sepupuku, Kamu siapa? aku Liu Yuan King. Ibumu adalah adik kandung ayahku. Aku adalah sepupumu yang belum pernah kamu temui. Tapi ibuku tidak pernah bilang padaku. Ibumu bertengkar dengan nenekmu lalu pergi dari rumah. Lalu putus kontak dengan keluarga. Wajar kalau kamu tidak tahu. Lihat, foto ini bisa buktikan apa yang kukatakan. Ini benar foto ibuku dulu. Lalu yang lain siapa? Itu kakek nenekmu dan paman-paman besarmu. Ibumu anak ketiga yang paling manja. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Lalu kamu datang cari aku untuk apa? Bawa kamu pulang ke keluarga Liu, nenekmu mau ulang tahun besar. Harapan terbesar beliau adalah menemukan kamu dan ibumu, biar keluarga bisa berkumpul. Sepupuku, Sekarang tidak bisa. Anakku masih sakit. Sedang menunggu obat untuk nyawanya, aku tidak bisa ikut kamu sekarang. tidak apa-apa. Nanti kalau obatnya sudah siap, aku akan kirim orang untuk ambil. Atau kamu suruh orang antarkan ke sana, gimana? Tapi, Sepupuku, harapan terbesar kakek sebelum meninggal adalah menemukan kamu dan ibumu, biar keluarga bisa berkumpul. Nenek akan merayakan ulang tahun besar. Kamu pasti tidak ingin mengecewakan beliau, kan? baiklah, aku ikut denganmu. Mama, nenekmu, aku harus memanggil apa? Panggil Canggah. Canggah baik tidak? Apakah dia galak? Mama juga tidak tahu. Karena Mama juga belum pernah bertemu mereka. Tapi Mama rasa, Canggah dan keluarganya pasti orang yang sangat baik. Ayah, bagaimana urusannya? Sangat mudah ditipu. Dengan sedikit kata-kata, aku sudah membuatnya bingung, sekarang dia masih terhanyut. Dalam haru reuni keluarga, sungguh lucu. Entah apa yang dipikirkan kakek dulu. Harus semua orang hadir baru, bisa membuka wasiat. Bahkan memasukkan garis keturunan Liu Moya. Perjalanan ke Yunhai ini. Jangan lengah, hari pembukaan wasiat. Hari ini bawa mereka kembali, jangan sampai gagal. Tenang ayah. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke bandara. Pesawat khusus sudah siap. 5 jam lagi akan mendarat di Jiangdong. Besok setelah urusan selesai, habisi ibu dan anak itu. Agar tidak merepotkan di kemudian hari. Mengerti. Selamat, tuanku berhasil membuat pil langit sempurna. Sekarang penyakit Nuo-Nuo bisa sembuh total. Siapkan mobil. Aku akan segera berikan pil ini ke Nuo-Nuo. Maaf tuanku, hamba belum sempat melapor. Nyonya dan Nona kecil sudah tidak di Yunhai. Apa maksudmu? Kemarin, keluarga Liu mengutus orang menjemput Nyonya dan Nona untuk menghadiri pesta perayaan Liu Taijun besok. Keluarga di mana? Yang punya 2 generasi pahlawan, 2 dewa perang, disebut. Salah satu dari 3 keluarga tersembunyi, keluarga Liu Jiangdong. Pesta ulang tahun Liu Taijun. Apa hubungannya dengan Chai Wei? Penyakit Nuo-Nuo belum sembuh. Bagaimana bisa melakukan perjalanan ke Jiangdong? Kenapa tidak kau halangi? Lapor tuanku. Ibu mendiang Chai Wei, Liu Moya, sebenarnya adalah putri ketiga keluarga Liu. Jadi keluarga Liu Jiangdong ini adalah keluarga asli Nyonya. Nyonya yang mau pergi sendiri, tidak dipaksa.
Kami juga tidak punya alasan melawan Nyonya untuk menghalanginya. Bangun, ini bukan salahmu. Terima kasih tuanku. Jadi keluarga Liu kali ini, datang jauh-jauh mencari Cai Wei. Hanya untuk mengakui hubungan keluarga. Mengundangnya ke pesta ulang tahun, apakah karena ikatan keluarga? Atau agar wasiat bisa dibuka dan warisan diwarisi dengan lancar? Bawahan tidak berani berasumsi sembarangan. Siapkan hadiah mewah, kirim besok ke pesta ulang tahun keluarga Liu. Ucapkan selamat ulang tahun kepada nenek Liu. Baik, Jika keluarga Liu berani memperlakukan Cai Wei sebagai alat, membuat Cai Wei sedikit pun merasa tidak nyaman. Meski punya jasa dan kehormatan masa lalu dari kakek Liu, mereka tidak akan selamat. Siapkan jet pribadi, besok aku akan hadir di pesta ulang tahun. Jemput Cai Wei dan Wono pulang. baik.